Otherworldly Evil Monarch Chapter 161. Penerjemah, Editor. Jun Moxie tersenyum seolah-olah dia tidak bersalah dan kemudian melambaikan tangannya untuk memberi isyarat pada kedua putranya untuk mengeluarkan botol-botol anggur yang mereka bawa. Mata semua orang yang hadir segera beralih ke toples ketika kedua pria itu meletakkannya di atas meja. Apa ini? Hanya 2 toples. Sang pangeran agak kecewa. Kamu pikir kedua guci ini tidak cukup? Jun Moxie menggerakkan kelopak matanya. Guci-guci ini masing-masing bernilai 11.000 tael perak, yang membuat gabungan keduanya bernilai 22.000 tael perak. Old Song mendengus. Aku belum pernah mendengar anggur yang harganya 11.000. Harga ini lebih dari 100 kali lipat dari harga anggur yang seharusnya. Jadi ini sendiri merupakan pembuka mata bagi saya. Agak jelas bahwa Old Song sedang menyindir. Seorang pria dengan pengetahuan dan pengalaman terbatas selalu berpikir besar tentang dirinya sendiri. Anda belum melihat setiap sudut dan sudut dunia ini. Jun Moxie membalas dengan blak-blakan. Apa yang Anda tunggu? Percepat, saya harus kembali lebih awal malam ini. Petik 2. Aku benar-benar belum pernah melihat campuran anggur yang layak menjadi semahal ini. Kesombongan anak muda itu jelas membuat ketiga pria itu marah. Laki-laki berpakaian hitam mengukur toples. Anggur itu terlihat cukup normal bagi saya. Saya tidak berpikir itu istimewa. Petik 2. Kamu benar-benar tidak akan bisa mengetahui kualitas anggurnya. Dan mana yang lebih baik kecuali kamu sudah mencicipinya terlebih dahulu. Jawab Jun Moxie dingin. 3 tamu itu duduk di kursi mereka. Kedua hakim sudah mengambil keputusan. Jika kedua anggur itu serupa, atau bahkan jika anggur anak ini sedikit lebih baik, kami masih akan memilih Old Song. Lihat saja anak ini. Dia terlalu sombong. 1 botol anggur kecil untuk lebih dari 10.000 tael perak. Tidak ada yang mampu membayar ini. Anggur ini bisa mengosongkan kas negara. Oh. Saya tidak menyadari bahwa ada seorang gadis kecil yang hadir di sini. Jun Moxie memandang Yang Mo, kamu sangat cantik. Anda pasti akan berubah menjadi wanita yang sangat cantik begitu Anda dewasa. Hehe, saya laki-laki, aku orang besar. Mo yang kecil balas dengan marah sambil melepaskan pakaian ayahnya dan mengepalkan tangan dengan erat, sementara matanya yang besar dan bundar menatap tajam pada Jun Moxie. Benarkah? Saya kira tidak. Kamu bahkan terdengar seperti seorang gadis. Jun Moxie menggelengkan kepalanya ketika dia memiringkan kepalanya untuk menatap kembali pada bocah itu. Mungkin kamu harus mengintip celanamu dan mengonfirmasi itu. Jun Moxie jelas bercanda. Anak laki-laki tidak memiliki suara kasar. Aku laki-laki. Bocah laki-laki itu dengan erat memegangi ikat pinggangnya ketika wajahnya mulai memerah dengan pikiran memalukan melepas celananya untuk menegaskan kejantanannya. Mungkin kamu laki-laki. Jun Moxie tersenyum jahat. Tapi kamu masih terlihat seperti versi perempuan muda dari dia. Dia berkata sambil menunjuk ke arah pangeran. Aku seorang lelaki. Lelaki kecil itu balas berteriak dengan suara tajam. Dan itu karena dia ayahku. Haha, semua orang tertawa pada saat yang sama. Jun Moxie menggosok rambutnya. Baiklah, aku tidak akan mengatakan itu lagi. Jadi mari kita percaya bahwa kamu seorang pria, oke? Yah, well. Si kecil tidak mengerti kata-kata Jun Moxie dengan benar, tetapi mendekati dia dan berbisik di telinganya. Jika kamu tidak percaya padaku, maka aku akan melepas celana dan menunjukkan kepadamu. Jun Moxie terpana dan dikalahkan. Meskipun bocah itu membisikkan ini ke telinga Jun Moxie, semua orang jelas mendengarnya. Para lelaki yang hadir di toko semuanya ahli, dan indera mereka sangat tajam, bahkan jika bocah itu membisikkan ini dengan nada yang bahkan lebih lembut, mereka semua masih akan mendengarnya dengan sangat jelas. Semua orang jelas tertawa lagi, dan suasana di ruangan itu tiba-tiba mereda. Jun Moxie diam-diam tersenyum. Pembunuh bayaran itu cukup berpengalaman untuk memahami bahwa lebih baik mengadakan kontes di lingkungan yang harmonis karena membantu menjaga ketertiban. Anak ini pasti akan menjadi seseorang suatu hari nanti. Menyadari bahwa anak itu memiliki banyak api di dalam dirinya, Jun Moxie memutuskan untuk meninggalkan anak itu sendirian, untuk kebaikannya sendiri. Old Song pergi ke ruang belakang, dan kembali membawa 2 toples di tangannya. Penutup debu yang tebal pada guci-guci itu membuktikan bahwa guci-guci ini sudah lama disimpan dalam penyimpanan. Karena kamu hanya membawa 2 botol anggur, aku juga harus menghasilkan hanya 2, demi keadilan. Old Song sangat bangga dengan 2 botol anggur ini. Dia telah melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai untuk mendapatkan bahan-bahan untuk anggur ini selama tahun-tahun utama hidupnya, dan telah memfermentasi anggur ini dengan segenap keahliannya. Anggur ini berusia 28 tahun. Aku menyeberangi gunung-gunung yang diselimuti salju, gletser, sungai, danau, hutan. Aku menghabiskan waktu 5 tahun keliling dunia untuk menemukan bahan yang tepat untuk anggur ini selama masa puncak usiaku. Wajah Song Tua mencerminkan sedikit kesedihan. 2 botol ini berisi sampel terakhir ciptaan terbaikku yang tersisa.
Kata-katanya menghasut minat yang kuat di hati Solitary Falcon dan sang pangeran. Kau berkeliling dunia selama 5 tahun untuk menemukan bahan yang tepat untuk membuat anggur. Solitary Falcon menggelengkan kepalanya, kedengarannya agak membingungkan bagiku. Tapi itu sendiri membuat anggur ini layak mendapat kebesaran. Petik 2. Layak. Hehe, Old Song tersenyum dengan cara yang aneh. Sepertinya agak sakit hati. Anggur ini adalah anggur terbaik yang pernah saya buat. Terbaik di dunia. Baik, kualitas anggur adalah yang kedua. Tetapi dedikasi Anda yang layak patut dipuji. Jun Moxie bertepuk tangan. Namun, dedikasi tidak identik dengan kesuksesan. Kualitas anggur tidak ditentukan oleh upaya yang dilakukan untuk membuatnya. Petik 2. Ketiga pria itu segera memelototi Jun Moxie. Sudah jelas bahwa kata-katanya telah menyinggung mereka lagi. Dedikasi tidak identik dengan kesuksesan. Oke, mungkin anggur ini bukan yang terbaik di dunia. Tapi apa yang dia maksudkan di sini? Apakah maksudnya bahwa wasit mungkin bias? The Solitary Falcon memandang Jun Moxie dengan dingin. Anak muda yang dia sukai sebelumnya, sekarang beralih ke seseorang yang benar-benar menjengkelkan. Dia menyanyikan lagu yang sama sekali berbeda sekarang, dan sepertinya dia juga mempertanyakan kemampuanku untuk menilai. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan sikap dingin. Anak muda, apa maksudmu? Dedikasi tidak penting. Dari semua kisah sukses dari masa lalu, dapatkah Anda mengingat bahkan di mana orang itu berhasil mencapai sesuatu yang hebat tanpa kegigihan? Petik 2. Dedikasi itu penting, tapi itu semua tergantung dari nilai dedikasi itu. Dan apakah tujuannya layak atau tidak? Jun Moxie menyatakan tanpa rasa takut, dedikasi membuka jalan bagi kesuksesan, dan harus selalu dikagumi. Tetapi jika Anda berdedikasi untuk tujuan yang hilang, maka Anda tidak lebih dari bodoh. Dan ya, semua orang sukses di dunia selalu memiliki satu kesamaan, kegigihan. Begitu mereka mengidentifikasi suatu tujuan, mereka tidak pernah mundur, dan bekerja sangat keras untuk membangun sesuatu yang hebat. Itulah sebabnya kisah mereka menjadi contoh bagi kita semua. Sebagai contoh, Kaisar pendiri Tianxiang, Yang Kaitian, mengerjakan Xuan Qi-nya hingga puncaknya. Semua orang tahu tentang itu. Jadi Anda benar tentang itu. Tetapi ada beberapa master lain di puncak, tetapi mereka tidak pernah berhasil mencapai puncak seperti yang dilakukan Kaisar. Petik 2. Para penguasa dunia ini, apa yang kamu ketahui tentang mereka? Solitary Falcon mulai tertarik pada kata-kata Jun Moxie sekali lagi. Dunia hanya percaya pada 8 tuan besar. Master peringkat pertama tidak tersentuh, Yun Biechen. Orang-orang mengatakan bahwa dia berjalan dengan binatang Xuan tingkat 9 di sisinya. Dikatakan bahwa dia mencapai puncak spirit Xuan beberapa tahun yang lalu. Mereka mengatakan bahwa dia mampu membalikkan seluruh dunia dengan caranya sendiri. Petik 2. Ya, Solitary Falcon mengangguk pelan. Yang mulia dan lagu lamanya juga telah mendengar tentang nama pria ini, dan tahu apa yang dia mampu lakukan. Yun Biechen bisa dibilang legenda. Legenda abadi. Yang kedua tidak sekuat itu, tetapi masih menjadi legenda dalam kemampuannya sendiri. Li Juetian. Orang-orang mengatakan bahwa dia acuh tak acuh terhadap segalanya, dan hanya bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Tapi Xuan Qi-nya sudah berada di puncak dunia, dan aku percaya tidak ada yang bisa mempertanyakan fakta itu. Petik 2. Yang ketiga harus menjadi Tuan Blizzard Silver City, Han Fengshui. Saat Jun Moxie menyebutkan namanya, gelombang emosi berdesir di wajah Solitary Falcon. Yang keempat adalah Mo Wentian. Mata Jun Moxie terus-menerus memindai reaksi semua orang secara diam-diam. Tuan ini dikatakan milik Kekaisaran Tianxiang. Kelima, akan menjadi Liu Bei berdarah dingin. Yang keenam adalah seorang sarjana hebat dari Kekaisaran Senchi. Dikatakan bahwa dia adalah musuh bebuyutan milik Mo Wentian, dan bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk membunuh yang lain. Orang ini, si Chang Xiao, juga dikabarkan berada di dalam kota Tianxiang saat ini. Jun Moxie tersenyum dingin. Master besar ketujuh memilih untuk hidup dalam pengasingan selamanya, Meng Hongchen. Adapun yang kedelapan, ya, Jun Moxie tersenyum dengan tenang, itu sulit untuk disimpulkan. Apa yang sulit disimpulkan? Solitary Falcon mengangkat alisnya, dan dengan dingin memandang Jun Moxie, itu tidak lebih dari sebuah nama. Apakah benar-benar sulit untuk mengatakannya? Petik 2. Posisi ke-8 terikat di mata dunia antara dua orang. Jun Moxie tersenyum misterius. Solitary Falcon milik Savannah dan Feng Juanyun dari Kuangfeng. Keduanya dianggap peringkat 8. Dikatakan bahwa mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara pertempuran hampir setengah seumur hidup yang lalu. Tetapi pertempuran mereka tidak membuahkan hasil. Karena itu, tempat ke-8 dibagi oleh mereka berdua. Petik 2. Apa bedanya jika ada pemenang atau tidak? Feng Juanyun itu tidak pantas mendapatkan reputasinya. Dia tidak ada apa-apa di depan Solitary Falcon. Solitary Falcon mendengus. Aku juga pernah mendengar hal yang sama sebelumnya.
Saya pernah mendengar bahwa Solitary Falcon sering pergi ke puncak gunung yang tertutup salju sendirian untuk meningkatkan keterampilan bela dirinya. Bahkan, konon ia berlatih dengan ratusan dan ribuan elang botak. Jika rumor ini benar, maka Solitary Falcon pasti akan menjadi pria yang tangguh. Jun Moxie mengatakan ini dengan ekspresi menyembah di wajahnya. Jika itu yang terjadi, maka Solitary Falcon pasti lebih unggul daripada Feng Juanyun. Petik 2. Solitary Falcon tidak dapat menahan perasaan kebesaran. Saya tidak berpikir bahwa seorang pria muda seperti Anda akan benar-benar tahu banyak tentang 8 penguasa besar dunia. Saya kira Anda lebih berpengetahuan daripada yang saya bayangkan. Petik 2. Old Song dan sang pangeran tidak mengerti. Semua orang tahu tentang ini. Tidak ada yang hebat tentang ini. Ini tidak memenuhi syarat sebagai pengetahuan hebat. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 162. Penerjemah, Editor. Old Song dan sang pangeran tidak mengerti. Semua orang tahu tentang ini. Tidak ada yang hebat tentang ini. Ini tidak memenuhi syarat sebagai pengetahuan hebat. Oke, prestasi Falcon Soliter tentang melawan elang botak di puncak bersalju selama bertahun-tahun. Dan itu juga sendirian sangat menakjubkan. Tapi kemudian Feng Juanyun juga terkenal karena memusnahkan seluruh paket serigala. Itu hampir sama baiknya dengan prestasi Solitary Falcon. Jadi bagaimana reputasinya yang salah? Tetapi karena kedua orang ini cukup terlibat dalam diskusi mereka dan yakin tentang peringkat, tidak satu pun dari dua lainnya keberatan. Selain 8 tuan besar dunia, ada juga raja dari semua pembunuh, Chu Qihun. Jun Moxie tidak bisa tidak merenungkan kata-kata Yang Mo, seberapa baik dia harus mendapatkan gelar sebagai raja semua pembunuh. Apakah dia bahkan lebih kuat dari yang dulu di kehidupanku sebelumnya? Sungguh, sekarang aku semakin penasaran Hanya memikirkan hal ini memicu teriakan perang di hati Jun Moxie. Hanya saja tidak ada 2 harimau di bukit yang sama. Tidak mungkin ada 2 pemimpin di industri yang sama. Terlebih lagi dalam bisnis pembunuhan. Dengan kebajikan sebagai raja pembunuh yang tidak ditenggelamkan dalam kehidupan sebelumnya, ego Jun Moxie tidak bisa mentolerir kompetisi ini. Pada saat ini, Jun Moxie tiba-tiba menyadari bahwa akan ada pertempuran antara Chu Qihun dan dirinya sendiri suatu hari. Aku khawatir akan ada pertempuran segera atau lambat. Ini ditakdirkan. Tidak bisa dihindari. Nak, meskipun aku tidak akan mempertanyakan pengetahuanmu, kamu harus tahu bahwa aku tidak akan setuju dengan kamu tidak peduli berapa banyak kamu bersikeras. Meskipun kata-kata Soliter Falcon menantang di alam, dia masih berhasil mengatakannya dalam cara yang sangat keren dan tenang. Aku masih tidak setuju dengan penjelasannya. Saya setuju bahwa Solitary Falcon telah bertarung melawan elang botak di puncak-puncak bersalju selama bertahun-tahun, tetapi mengapa itu cukup untuk membuatnya lebih baik daripada yang lain? Petik 2. Jun Moxie menghela nafas dan berkata, semua orang tahu bahwa elang di sekitar puncak gunung bersalju bukanlah burung nasar yang normal. Mereka adalah swan beast. Meskipun mereka bukan beast swan kelas tinggi, tetapi ribuan dari mereka menebus kurangnya kualitas dengan kuantitas semata. Kita semua tahu bahwa berkelahi adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan swan qi. Ditambah dinginnya gunung yang menggigit juga cenderung memiliki efek yang sangat misterius pada swan qi. Dan, jika seseorang mampu mengalahkan begitu banyak burung nasar, maka pengalaman tempur mereka jelas meningkat banyak kali lipat. Selain itu, lintasan penerbangan dan aksi serangan burung nasar ini bisa sangat tidak terduga, yang mengajarkan seorang praktisi beberapa gaya yang dikenal. Petik 2. Solitary Falcon tersenyum dan mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Dia memiliki persepsi yang sangat baik ya, itu sangat benar. Solitary Falcon menambahkan dengan ekspresi puas di wajahnya, yang memicu dorongan kuat untuk meludahi hal itu dalam Jun hati Moxie. Lihat saja ekspresi di wajahnya. Kamu mungkin seorang pejuang yang hebat, tetapi apakah kamu pernah mendengar istilah kesederhanaan? Jangan bilang begitu, kau Solitary Falcon. Anda memang memiliki tampilan misteri tentang Anda. Jun Moxie tiba-tiba menyadari satu kebenaran sederhana, pria biasa atau pejabat, nakal atau ahli, kita semua hanya mengenakan topeng. Dan itulah yang melindungi kita, dan menghibur kita di depan orang asing. Meskipun metode latihan Solitary Falcon adalah metode tercepat untuk meredam swan qi, tetapi mereka juga termasuk yang paling berbahaya, dan karena alasan ini, Solitary Falcon layak untuk menjadi tuan yang hebat. Petik 2. Jun Moxie entah bagaimana menahan keinginan kuat untuk muntah sambil terus memuji pria itu. Dia tahu bahwa itu perlu untuk meletakkan pekerjaan dasar untuk kemenangannya, dan itu akan mengorbankan penderitaan melalui ini. Solitary Falcon jelas sangat senang mengetahui bahwa upayanya memenangkan pengakuan dari beberapa orang, tetapi secara bersamaan tidak senang melihat bahwa beberapa orang lain memandang metodenya dengan menghina. Tapi, Jun Moxie berhenti sebelum mulai terdengar seperti dia berlebihan, dan kemudian dengan cepat berbelok tajam, karena ini adalah jalan pintas yang terkenal.
Jangan Anda pikir orang lain juga akan mencoba ini. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa metode yang telah dikenal sejak zaman kuno hanya dicoba oleh satu orang saja? Tapi tetap saja, hanya satu orang yang bisa menjadi salah satu dari 8 tuan besar, dan yang lainnya tidak pernah terdengar. Apa ini mencerminkan? Petik 2. Seluruh tubuh Solitary Falcon segera meluruskan bahwa mereka sudah mati. Pikiran semua tulang yang terkubur di salju di atas puncak bersalju memicu rasa kasihan di hatinya, tetapi sebagian besar membuatnya merasa bangga tentang tulangnya, prestasi. Orang tua itu benar. Jun Moxie dengan ceroboh terus memuji, jalan pintas tidak pernah setara dengan metode yang lebih mudah. Semua orang itu terkubur di salju, atau menjadi makanan bagi burung nasar itu. Petik 2. Mereka tentu menemukan arah yang benar, dan juga memilih metode yang tepat. Sebenarnya, mereka sangat berdedikasi. Saya bahkan mengatakan bahwa mereka bahkan lebih gigih daripada Solitary Falcon karena mereka terus mencoba sampai saat kematian mereka. Petik 2. Tapi dunia hanya tahu nama Solitary Falcon, dan tidak ada yang tahu siapa orang-orang itu. Mereka semua mengambil pendekatan yang sama dengan Solitary Falcon, tetapi kita masih belum mendengar nama mereka. Hanya ada alasan di baliknya. Solitary Falcon berhasil, dan mereka gagal. Sederhana saja, Jun Moxie tersenyum. Anekdot dari apa yang disebut orang-orang sukses cenderung berubah menjadi cerita-cerita inspirasional untuk seluruh dunia, bukan karena cerita itu sendiri, tapi karena mereka akhirnya berhasil. Orang-orang yang gagal melakukan tugas yang sama, dan bahkan pengalaman mereka dapat ditransformasikan menjadi cerita, dan kisah-kisah mereka sebenarnya akan lebih epik, mengejutkan, menyayat hati, tetapi mereka tidak akan menginspirasi siapapun karena pada akhirnya mereka gagal dan menemukan diri mereka terkubur di tanah. Petik 2. Siapapun dapat memiliki cerita, dan siapapun dapat menjadi legenda, tetapi harus ada prasyarat, Anda harus berhasil. Kekayaan memberikan kenyamanan fisik, sedangkan kemiskinan memberikan kenyamanan spiritual. Tetapi kami hanya mendengar tentang orang kaya karena mereka berhasil keluar dari kemiskinan, sedangkan orang miskin tetap terjebak dalam kesengsaraan mereka. Petik 2. Jun Moxie telah berkata terlalu banyak hanya dalam satu nafas, jadi tentu saja mulutnya agak kering. Dia mengambil panci teh, dan menuang minuman untuk dirinya sendiri, lalu meminumnya. Namun, tidak ada yang menganggap tindakannya kasar karena semua orang sibuk memikirkan makna kata-katanya yang mendalam. Yang ingin saya katakan adalah, meskipun Old Song bekerja sangat keras, dan sangat gigih, tetapi anggurnya hanya memenuhi syarat untuk menjadi anggur berkualitas baik di mata orang-orang biasa, dan belum tentu yang terbaik karena dia masih belum berhasil mencapai apa yang dimiliki Solitary Falcon, kesuksesan. Petik 2. Jun Moxie dengan cerdik menarik lingkaran besar ini kembali ke arah lagu lama. Jun Moxie meragukan identitas pria berjubah hitam itu dari awal. Kecurigaan Jun Moxie telah meningkat pada saat ia mengekspos peringkat Suan sejati Old Song. Seluruh pembicaraan tentang 8 tuan besar hanyalah sebuah ujian untuk melihat apakah dia membela Solitary Falcon, yang dia lakukan. Dan reaksi tajamnya terhadap pujian musuh bebuyutannya membuatnya sedikit terlalu jelas. Dia adalah Falcon Soliter. Sudah jelas sekarang. Saya pikir bahkan lagu lama dan orang tua tahu itu sekarang, tetapi jika mereka masih tidak bisa melihatnya, maka lebih baik bunuh diri sampai mati dengan bantal daripada menjelaskannya kepada mereka secara detail. Tetapi hal terbaik adalah bahwa karena Jun Moxie telah mengidentifikasi identitas aslinya terlepas dari kenyataan bahwa ia berusaha menyembunyikannya, sekarang dapat digunakan tanpa dia pernah menyadarinya. Bocah ini sangat senang mendengarkan. Seperti yang kamu katakan, baik atau buruk. Kami hanya akan mencari tahu setelah mencicipi anggurnya. Lagu lama jelas agak suram sekarang. Jika kita memulai kontes ini sekarang, maka dia akan menang walaupun kualitas anggur kita sama. Pertama dia datang terlambat, lalu dia menyinggung semua orang, dan kemudian mengoceh tidak jelas untuk memaksakan logikanya yang keliru. Meskipun dia ada benarnya. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, tetapi kontes sudah dimulai pada saat Song Lama menceritakan kisah latar belakang anggurnya. Meskipun Jun Moxie hanya bermain-main dengan kata-kata, tapi dia berhasil melenyapkan sedikit keuntungan apapun yang diperoleh Old Song sejak awal. Ini semua adalah bagian dari kompetisi. Tapi keuntungan terbesar yang berhasil dieksploitasi Jun Moxie adalah Solitary Falcon. Angin ribut meningkat di kota Tianxiang, dan Solitary Falcon dapat digunakan untuk membalikkan meja kapan saja. Jun Moxie berniat menggunakan dia untuk melakukan hal itu, dan sudah mulai meletakkan pekerjaan dasar. Ya baik. Sekarang mari kita mulai mencicipi anggur. Tidak lama lagi kita akan tahu anggur mana yang lebih baik. Pria dari keluarga bangsawan itu jelas lebih tenang daripada Old Song dan Solitary Falcon. Lagi pula, dia adalah anggota keluarga kerajaan, dan karenanya selalu dikaitkan dengan lingkaran yang berbeda dibandingkan dengan dua pria lainnya.
Kekaguman dan ibadah selalu merupakan dua istilah yang saling eksklusif. Solitary Falcon mungkin adalah prajurit hebat, tapi itu tidak cukup untuk bersaing dengan kaisar kekaisaran. Jika seseorang mencoba untuk membunuhnya, maka tuan yang tidak siap akan menjadi mangsa dan mungkin tidak dapat melarikan diri dari kematiannya. Namun warisan raja akan terus hidup lama setelah dia pergi. Ya, ketekunan mungkin tidak selalu membuka jalan untuk sukses, tetapi Anda harus gigih untuk menjadi sukses. Solitary Falcon menutup matanya dan mempertimbangkan kata-katanya ketika perlahan-lahan menyatakannya. Kata-kata Anda membuat saya merasa seolah-olah tidak perlu mengagumi pria manapun. Petik 2. Meskipun Jun Moxie tidak setuju dalam hati, di luar lidahnya menyenandungkan nada yang berbeda sama sekali. Ya, kita hanya perlu memahami tujuan kita dengan jelas. Dan kemudian bergerak maju selangkah demi selangkah. Kita seharusnya tidak memperhatikan kegagalan para pendahulu kita, atau khawatir apakah generasi penerus akan dapat mengejar atau tidak. Kita seharusnya hanya khawatir tentang jalan kita untuk mendaki puncak, bukan jalan orang lain. Petik 2. Dikatakan dengan baik. Solitary Falcon tertawa. Kita seharusnya hanya khawatir tentang jalan kita untuk mendaki puncak, bukan dari yang lain. Kalimat ini menuntut minuman. Jun Moxie tersenyum dan mengarahkan tangannya ke lagu lama untuk menunjukkan bahwa dia harus pergi dulu. Tindakan ini mengejutkan semua orang yang hadir, sejauh mencicipi item makanan. Kesan pertama selalu yang paling sulit dikalahkan. Karena itu, yang terpenting adalah menjadi yang pertama. Lain, bahkan jika kedua item rasanya sama, yang pertama tidak diragukan lagi akan dinyatakan sebagai pemenang. Apakah dia benar-benar percaya diri? Tindakan Jun Moxie telah menimbulkan pertanyaan besar dalam pikiran semua orang. Old Song tidak ragu-ragu, dan segera mengambil 4 gelas, dan dengan cepat dan diam-diam meletakkannya di depan semua orang hanya dengan satu lambaian tangannya. Gerakan bebas mengalir, alami dan halus dari master membuatnya mengagumi Yang Mo, yang jelas tercermin di mata bocah itu. Kemudian, dia membuka sumbat botol anggur, dan aroma-aroma anggur langsung membuat atmosfer ruangan. Solitary Falcon dan sang pangeran tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata mereka, atau menghirup aroma. Kedua pecinta anggur telah mencicipi semua jenis anggur selama hidup mereka, tetapi tak seorang pun pernah mencium aroma eksotis dan kuat seperti itu sebelumnya. Secara alami, mereka tidak bisa menekan keinginan kuat mereka untuk mencicipinya. Mereka bahkan belum mencicipi anggur, tetapi sudah yakin bahwa mereka belum pernah merasakan sesuatu yang lebih baik. Ini jelas lebih baik daripada apapun yang pernah saya rasakan. Solitary Falcon menilai dari aromanya, anggur ini memang hasil karya seorang master sejati. Saya pikir hanya satu atau dua tuan yang mampu memfermentasi apapun yang mendekati ini. Petik 2. Alis Jun Moxie berkerut. Meskipun anggur ini tampaknya kaya dan lembut, tetapi baunya jelas terlalu kuat. Ini hampir seperti parfum mahal. Ini berguna untuk menarik orang lain dengan menyemprotkan sedikit saja pada tubuh. Tetapi jika labu pecah maka itu hanya akan menghancurkan hidung seseorang. Apa yang klise? Song Sang memegang guci di kedua tangannya dengan tatapan serius dan sakral di matanya. Sebuah cahaya biru menyala dari tangannya ketika anggur menyemprot ke udara dan terbang ke gelas anggur, mengisinya langsung ke atas, bahkan tidak ada setetes pun jatuh dari cangkir. Dan kemudian gelas kedua, keempat gelas penuh dalam beberapa saat. Anggur itu menciptakan pelangi yang luar biasa dan harum saat anggur terus mengalir di udara, tetapi tidak sampai setetes pun jatuh dari gelas. Tolong! Lagu lama mengangkat tangannya dan mengundang semua orang untuk minum, tetapi tidak menyentuh cangkirnya sendiri. Otherworldly Evil Monarch Chapter 163. Penerjemah, Editor. Song Sang telah ikut serta dan memenangkan beberapa kontes pembuatan anggur selama rentang hidupnya, jadi dia jelas tidak kekurangan kepercayaan diri. Bahkan, dia biasanya tetap tenang bahkan jika dia bertarung melawan ratusan orang sekaligus. Keyakinannya pada kemampuannya selalu absolut. Karena itu dia selalu yakin bahwa tidak ada yang mampu mengalahkan kualitas anggurnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Namun kali ini Song Sang mendapati dirinya dalam situasi yang sangat berbeda. Dia gugup. Tidak dapat memahami alasan di balik kegugupan ini membuatnya semakin tidak nyaman. Di atas semua itu, tekanan yang dia alami datang dari seorang remaja. Dia memiringkan matanya dan melirik kedua stoples yang telah dibawa Jun Moxie bersamanya. Apakah araknya sebenarnya lebih baik dari milikku? Meskipun kontes pembuatan anggur ini adalah yang paling tidak penting yang pernah dia ikuti, tetapi kualitas anggur yang dia hasilkan belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun hanya ada 2 juri untuk kontes ini, tapi salah satunya adalah Kingsbrother. Dan yang lainnya adalah di antara para ahli terbaik dan paling kuat di benua Xuanxuan. Dan kemudian, satu-satunya penonton adalah seorang pangeran. Adapun taruhan-taruhan ini, itu juga belum pernah terjadi sebelumnya. Song Sang tidak hanya mempertaruhkan reputasinya, ia juga mempertaruhkan kebebasannya.
Jika aku kalah, maka aku bersedia menerimanya sebagai tuanku. Karena kalimat ini telah diucapkan di hadapan seorang pangeran, itu sekuat kontrak. Ini konyol. Saya pembuat anggur terkenal. Dia tidak ada di depanku. Aku hanya gugup karena aku sudah menyiapkan anggur terbaik untuk kontes ini, dan orang-orang ini akan menyelesaikan semuanya. Tapi kalau begitu aku tidak bisa mengatakan tidak pada orang-orang ini, kan? Menyinggung seorang pangeran bukanlah cara terbaik untuk mencari perlindungan di negaranya. Meskipun dia tidak mengetahui identitas sejati ahli misterius itu, dia tahu bahwa pria itu juga tidak tersinggung dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, meskipun ini hanya taruhan kecil, Song Sang entah bagaimana masih mendarat di tebing terjal dan wajah batu terjal. Karena dia sudah memutuskan untuk mengendarai harimau, sulit untuk turun sekarang. Bertarung dengan punggung melawan sungai adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Anggur yang luar biasa. Sang pangeran mengangkat gelas ke mulutnya, dan meneguk pertamanya. Kemudian, dia membiarkan anggur berguling di mulutnya sebentar, menyerap rasa dan baunya, lalu menelannya. Dia dengan lembut menutup matanya dan menikmati aftertaste anggur karena membawa perasaan yang indah bersamanya. Aku punya banyak anggur dalam hidupku, tetapi anggur ini adalah sesuatu yang berbeda dan istimewa. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa aku pernah memiliki sesuatu yang istimewa ini. Aku benar-benar perlu minum lebih banyak dari ini. Wajah Solitary Falcon jelas mencerminkan perasaan yang sama. Tidak heran Song Sang begitu yakin dengan anggurnya. Dia hanya mempertaruhkan hidupnya karena dia tahu bahwa anggurnya luar biasa. Bahkan anggur pembuat anggur kekaisaran tidak mampu menaungi karyanya. Faktanya, bahkan tidak adil untuk menyebutkan kedua anggur itu dalam nafas yang sama. Jun Moxie tersenyum ketika dia dengan lembut mulai mengocok gelas anggur. Anggur yang semula bening mulai menjadi buram, dan kemudian beberapa gelembung mulai menggelembung. Setelah melihat lebih dekat, jelas bahwa anggur yang semula bening sekarang menjadi agak keruh. Ini tidak cukup profesional. Jun Moxie menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kekotoran dalam anggur selalu menjadi hal yang tabu. Song Sang hampir tersedak sementara matanya membelalak kaget. Upaya mental dan fisik, keterampilan, tekad, dedikasi, dan rasa sakitnya selama bertahun-tahun sebenarnya disebut tidak profesional oleh seorang anak. Apakah anak ini hanya bodoh, atau ini kesombongannya? Kedua hakim sudah menghabiskan cangkir mereka, dan meskipun mereka belum meminta lebih, jelas bahwa ujung jari mereka gatal untuk bergerak ke termos untuk mendapatkan lebih banyak. Jelas bahwa mereka dengan penuh semangat menunggu untuk kontes berakhir, sehingga mereka bisa mengumumkan Song Sang sebagai pemenang dan kemudian melahap sisa anggurnya. Adik kecil, kita juga harus mencicipi anggurmu sekarang. Kompetisi ini sangat menarik sejak awal, dan anggur ini saja yang layak untuk melakukan perjalanan ini. Yang Mulia tersenyum lembut ketika komentarnya membuatnya agak jelas bahwa dia sudah mengharapkan Song lama untuk menjadi pemenang. Sebenarnya, dia telah melihat anggur Old Song dari sudut matanya sejak dia mencicipinya. Niat sang pangeran tampak agak jelas. Setelah aku mendeklarasikan Song lama sebagai pemenang, aku akan memintanya untuk membuang pria berkulit hitam, dan kemudian memberikan 2 botol anggur ini kepadaku sebagai hadiah. Tapi aku harus terus mengawasi pria ini. Jika dia mencuri anggur ini, maka aku tidak akan bisa meminumnya lagi. Ngomong-ngomong, Old Song mengatakan bahwa kedua labu ini adalah yang terakhir. Adapun hasil dari kontes ini, hasilnya agak jelas sekarang. Anggur Song Sang selalu menjadi yang terbaik di kota, dan anggur khusus ini bahkan lebih jarang dan lebih baik daripada apapun yang pernah dia hasilkan sebelumnya. Solitary Falcon telah mempertahankan ketenangan dan ketenangannya sejauh ini, dan meskipun sang pangeran tidak bisa membaca pikirannya, Jun Moxie dapat mengatakan bahwa Solcon Falcon dan pangeran sama-sama memikirkan hal yang sama. Masih terlalu dini untuk mengatakan sesuatu sekarang. Hasil dari pertempuran ini hanya akan diputuskan setelah kedua anggur memiliki kesempatan. Jun Moxie membungkuk dan mengambil botol anggur, dan menamparkan gabus dalam satu gerakan. Bang! Ketiga pasang mata itu tersentak bersamaan. Bahkan Yang Mo muda menatap Jun Moxie dengan ekspresi gugup di wajahnya. Hah! Ketiga pria itu berseru bersamaan. Bau tidak berubah sedikit pun, sama sekali tidak ada yang menggoda tentang wanginya. Setiap kali segel ke stoples anggur dibuka, aroma anggur mencurahkan itu. Tapi bagaimana tidak ada aroma? Untuk apa anak ini? Ketiga pria itu tidak bisa menghentikan wajah mereka yang memerah pada awalnya, tetapi pandangan yang lebih dekat mengungkapkan bahwa meskipun Jun Moxie telah membuka segel, masih ada lapisan tipis kertas yang direndam minyak yang dengan erat melilit tabung, yang mungkin menghalangi aromanya. Wajah ketiga pria itu memerah sekali lagi sejak Jun Moxie membuka bungkus kertas yang basah kuyup dengan kecepatan sangat lambat. Dia praktis menggoda keinginan mereka. Kertas yang direndam minyak akhirnya dihilangkan, tetapi masih tidak ada aroma. Mata ketiga orang itu secara bersamaan terbuka lebar karena terkejut. Tunggu,
Apakah itu lapisan nyata kulit binatang di bawah kertas yang direndam minyak itu? Tampaknya kulit hewan itu sebenarnya milik Swan Beast level 6. Tapi kemudian mereka bertiga melihat sesuatu yang baru lagi. Ada lapisan tebal kayu jeruk di bawah kulit binatang. Itulah alasan sebenarnya mengapa tidak ada bau. Kayu oranye tidak memiliki aroma sendiri, tetapi mampu mengisolasi segala jenis bau. Tidak heran kita sejauh ini belum bisa mencium bau apapun. Tapi tunggu, toples anggurnya sudah lebih kecil dari ukuran biasanya. Dan sekarang ini berarti ukuran sebenarnya dari toplesnya sebenarnya setengah dari ukuran yang semula dirasakan. Ini, terlalu banyak, kurang. Dan sekarang apa? Kurung siku tutup. Tangan Jun Mosie berhenti pada saat kritis. Dan kemudian dia tiba-tiba berdiri dan perlahan mundur 2 langkah. Kemudian, dia membuka tangannya lebar-lebar dan meregangkan dadanya. Dia mengambil napas dalam-dalam, bersenandung beberapa kali, lalu meletakkan tangannya di pinggul dan memutar pinggangnya beberapa kali. Kemudian dia memutar pantatnya sedikit, dan kemudian mengayunkan tangannya, dan kemudian mulai meregangkan dan sedikit melonggarkan lehernya. Kemudian, dia menyilangkan jari-jarinya, dan mulai memecahkan semuanya, satu persatu. Yang mulia, Song Sang dan Solitary Falcon menatapnya dengan heran. Ketiga lelaki itu memiliki dorongan yang sama untuk membimbing hati mereka saat ini. Jangan buang energi Anda dalam meregangkan leher Anda, biarkan saya memelintirnya untuk Anda. Aku pasti akan memelintirnya seolah belum pernah diputar sebelumnya. Little Yang Mo ingin bertanya pada Jun Mosie apakah dia baik-baik saja, mungkin karena tidak bersalah. Begitu Jun Mosie selesai meregangkan seluruh tubuhnya, dia melangkah maju dengan keanggunan seperti kucing, dan mengeluarkan kayu jeruk yang menutupi anggurnya tanpa menyayangkan upaya apapun, dan kemudian melemparkannya ke kakinya dengan ledakan. Suara jatuhnya kayu oranye memecah keheningan ruangan, dan ketiga pria itu mengangkat alisnya dengan provokatif. Tangan Jun Mosie masih menghalangi pembukaan labu, yang masih melarang aroma anggur menyebar ke atmosfer. Hati ketiga lelaki itu gatal-gatal, buka saja botol yang ditinggalkan sekarang. Ketika ketiga pria itu terus menatapnya dengan ekspresi marah di wajah mereka, Jun Mosie menatap botol anggurnya dengan penuh kasih, dan menyatakan dengan suara seperti bebek, "Ah, sebelum kamu minum, cium itu, aroma-aromanya 10 kali lebih memabukkan daripada yang lain." Petik 2. Sialan kamu. Ketiganya mengutuk secara serempak, bahkan Solcon Falcon yang biasanya tenang dan terkumpul tidak terkecuali. Jun Mosie jelas telah menguji kesabaran semua orang dan telah mendorongnya ke batas sekarang. Tapi kemudian, kutukan tiga orang itu ditangkap dalam sekejap, sementara kemarahan di wajah mereka membeku di tempatnya. Karena pada saat yang tepat, Jun Mosie melepaskan tangannya, dan membiarkan aroma anggur meresap ke udara. Yang tak terkatakan, rasa menakjubkan yang tak terkatakan memenuhi seluruh ruangan. Menekan keberatan mereka, seolah-olah seorang pejuang yang dominan telah masuk ke ruangan yang penuh dengan pengecut. Mungkin deskripsi yang lebih baik adalah, aroma menyebar melalui ruangan seperti cahaya bulan dari langit malam yang mengkilap, dan menutupi setiap sudut dan sudut ruangan. Ini bau mimpi yang melampaui batas. Aroma ini bukan dari dunia manusia. Itu dari negeri keajaiban. Tidak, bahkan tidak. Bahkan negeri dengan keajaiban tidak mampu menghasilkan aroma yang luar biasa. Ketiga lelaki itu merasa seolah-olah aroma anggur itu adalah surga ketujuh yang melekat di atas kepala mereka, dan keinginan kuat untuk masuk ke dalam kebahagiaan itu menghasut mereka untuk melayang dan bangkit ke atas. Dan ke atas, dan ke atas. Anggur jenis apa ini? Mungkinkah anggur dari dunia ini menghasilkan aroma memabukkan seperti itu? Aku terlalu terharu. Jun Mosie sudah menuangkan anggur ke dalam 4 cangkir saat ketiga pria itu pulih. Warna kuning anggur terasa cukup ajaib di kaca naungan batu giok. Sebelum kamu minum, cium itu, aroma-aromanya 10 kali lebih memabukkan daripada yang lain. Sang pangeran bangkit, setelah melupakan sikapnya. Dia meraung dengan suara gemetar saat air mata mengalir di pipinya, jauh lebih dari 10 aaaaah. Song Sang mengambil gelasnya dengan air mata di matanya. Dia memegang gelas itu dengan sangat hati-hati sehingga hampir terasa seolah-olah dia sedang berusaha memegang harta yang tak ternilai. Dia menatap anggur untuk waktu yang lama, hampir seolah-olah dia tidak mau meminumnya. Bukan karena dia takut kalah dalam kontes, dia takut anggur itu tidak lebih dari aroma. Dan meminumnya akan memburuk kondisinya saat ini. Hanya aroma anggur yang telah mengirim ketiga lelaki itu ke dalam mimpi seperti keadaan. Dan tak satu pun dari mereka ingin bangun dari mimpi indah ini. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 164. Penerjemah, Editor. Solitary Falcon entah bagaimana mampu mempertahankan penampilan tanpa ekspresi seperti biasanya, bersama dengan ketenangannya. Tetapi masih tidak bisa menghentikan wajahnya untuk memerah. Matanya memercikkan harapan saat dia meraih gelasnya dan perlahan-lahan mengangkatnya ke mulut. Dia ragu-ragu sejenak,
dan kemudian menghabiskan cangkir dalam satu tegukan. Dia jelas merasakan cairan saat anggur bersentuhan dengan tenggorokannya, dan bahkan bisa merasakan Suan Qi-nya sendiri mengaduk di dalam tubuhnya. Saat dia merasakan anggur mencapai perutnya, dia menyadari bahwa dia masih belum menyelesaikan semuanya. Itulah sebabnya dia menghabiskan sisanya dalam tegukan kedua. Solitary Falcon baru saja mulai menikmati aroma anggur bahkan lebih ketika dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat intens dan ekstrim membakar di dalam tubuhnya, hampir seperti anggota tubuhnya, semua pembuluh darahnya, dan semua meridiannya terbakar. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar, rambut tubuhnya tegak, dan bahkan Suan Qi-nya tidak mendengarkan perintahnya lagi. Api yang membara di dalam tubuhnya terasa cukup kuat untuk memberinya kekuatan untuk mengalahkan siapapun pada saat ini, bahkan Yun Bei Chen. Anggur yang luar biasa, ini adalah anggur terbaik di dunia ini. Solitary Falcon berusaha sangat keras untuk menekan kata-katanya, tetapi tidak berhasil. Meskipun deru rendah yang terdengar ini berasal dari dalam tenggorokannya, kegembiraan dalam suaranya tampak jelas. Pria ini adalah dewa anggur. Sang pangeran juga meneguk anggurnya, dan kemudian tiba-tiba mulai menatap bodoh pada semua orang. Dia bangun beberapa saat kemudian, berjalan berputar-putar, hampir seperti dia tidur sambil berjalan, dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Dia menundukkan kepalanya untuk sementara waktu, terus menatap gelas anggurnya sepanjang waktu. Setelah itu dia bergumam dengan air mata di matanya, "Hari ini aku tahu kebenaran di balik kehidupanku, aku hidup." Kemudian dia tiba-tiba melompat, dan mengulurkan tangannya, hampir seolah-olah dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Jadi dia memulihkan dirinya sendiri dan mengerang, "Anggur yang enak ah." Song Sang tidak bisa menekan gemetar tubuhnya saat dia memegang gelas, masih tidak mau meminumnya. Setelah melihat Solitary Falcon dan reaksi pangeran, dia sudah menyadari bahwa dia telah kalah dalam kontes. Dia kalah tanpa keraguan. Tetapi pada saat ini, terutama pada saat ini, ia sangat bersemangat meskipun kehilangan, dan gembira meskipun kalah. Karena pekerjaan terbaiknya telah dikalahkan, dia tidak menyesal. Sekarang dia hanya ingin merasakan rasa anggur ini untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, Song Sang tidak mengambil kekalahan ini dalam hatinya, seperti seorang peziarah di jalan suci. Dia hanya ingin mengalami kekuatan tertinggi. Saat ia minum, Song Sang merasakan jiwanya menari dan bernyanyi. Dia bisa merasakan setiap inci ototnya, setiap meridian tubuhnya, dan gemetarnya. Tak lama kemudian, mata Song Sang mulai robek sementara tenggorokannya mulai merintih. Ketika air matanya mulai jatuh ke cangkirnya, matanya menjadi lebih berair. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan kemudian dia tiba-tiba menurunkan wajahnya ke meja dan benar-benar hancur dan menangis. Aku, sejak aku beruntung minum anggur ini hari ini, hidupku sekarang akan tanpa semua penyesalan. Aku punya kesempatan untuk minum minuman suci seperti hari ini. Aku bahkan akan menerima kematianku tanpa keluhan. Old Song meninju, dan meninju meja, lalu membenturkan dan membenturkan kepalanya ke meja saat dia menarik rambutnya keluar sambil menangis tanpa terkendali. Aku telah menghabiskan seluruh hidupku. Hidup seperti anjing. Petik 2. Jun Moxie terperangah, merinding menutupi seluruh tubuhnya saat dia menyaksikan adegan mengerikan itu. Dia pernah melihat orang menangis sebelumnya. Dia telah melihat orang-orang menangis sebelumnya. Tapi Jun Moxie belum pernah melihat orang yang menangis seperti ini sebelumnya. Terlebih lagi, pria ini setidaknya berusia 50 tahun. Selain itu, pria ini adalah ahli Sky Swan, dan seorang pembunuh terkenal. Dan sekarang dia menangis tanpa kendali atas segelas anggur. Apakah ini hanya karena segelas anggur yang satu ini? Jun Moxie benar-benar bingung. Pelantun Jun selalu meremehkan kekuatan anggur. Seni membuat anggur telah mengalami evolusi selama ribuan tahun. Tak terhitung orang yang menjadi gila mencari metode untuk menyempurnakan seni membuat anggur. Seni ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan metode-metode itu telah mengalami beberapa perubahan dengan setiap generasi yang lewat. Karena Jun Moxie memiliki metode final di ujung jarinya, dia selalu menganggap pembuatan anggur sebagai tugas yang mudah. Tapi dia selalu mengabaikan bahwa dia berdiri di atas ribuan dan ribuan tahun evolusi budaya dan metodologis. Dia berdiri di atas karya kehidupan ribuan jenius. Untuk berpartisipasi dalam kontes dengan metode dunia modern membuat anggur dalam suasana kuno akan seperti berdiri setinggi gunung Everest di depan manusia normal. Dia tidak pernah menyadari bahwa metode yang dia gunakan untuk memfermentasi anggur ini telah tersedia baginya karena penelitian dan kerja keras banyak orang yang telah mengabdikan seluruh hidup mereka pada seni membuat anggur. Dan di dunia kuno itu, seseorang yang berbakti baru saja mencicipi anggur yang modern dan halus. Dampaknya adalah cukup tak terkatakan. Lagu tua Suan Qi telah mencapai ranah Sky Swan,
yang menempatkannya di antara beberapa individu paling kuat di dunia ini, dan secara praktis membuatnya tak tersentuh di mata orang awam. Tetapi orang ini selalu menjunjung tinggi, membuat anggur adalah atribut terbaik saya. Jika dia menginvestasikan jumlah energi dan pengabdian yang sama untuk pelatihan bela dirinya, maka prestasi bela dirinya akan melewati semua penghalang. Hati Song Tua mengalami badai emosi, tetapi emosinya masih menghiburnya. Di satu sisi, kesombongan, kebanggaan dan kepercayaan dirinya sebagai pembuat anggur terbaik di dunia telah hancur. Tetapi di sisi lain, ia tiba-tiba menemukan anggur yang lebih unggul dari produk terbaiknya dengan margin yang sangat besar. Hampir tak terduga untuk membayangkan keterkejutan Old Song. Jun Moxie baru saja berubah menjadi seorang pria yang tak tertandingi di matanya, hampir seolah-olah dia inkarnasi dewa anggur sendiri. Oh surga, dunia ini sebenarnya memiliki anggur seperti itu. Dan ada seorang pria di dunia ini yang benar-benar dapat membuat anggur seperti itu. Jika dia bukan dewa anggur, lalu siapa dia? Dari menjadi orang yang sombong dan percaya diri, dia telah berubah menjadi seorang yang dipukuli. Ini setara dengan kekalahan dari kegigihan seumur hidupnya. Runtuhnya dukungan hidup dan kekuatan pendorong. Pop telah benar-benar tenang, dan tetap seperti itu untuk sementara waktu. Sang pangeran adalah yang pertama berbicara. Kontes pembuatan anggur hari ini, suaranya masih memendam rasa kegembiraan yang tersisa. Anggur saya tidak seberapa dibandingkan dengan anggur anak ini. Dia benar, anggur saya adalah sampah. Anggur saya tidak memiliki kelebihan di depannya. Sama sekali tidak ada persaingan. Bahkan tidak ada sedikit pun. Saya Song Sang telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia. Dan saya tidak pernah mencicipi apapun yang ilahi ini. Suara Song Sang tampak sangat bersemangat. I Song Sang mengakui. Lalu dia berdiri saat matanya memancarkan kegilaan, dan berjalan menuju Jun Moxie. Kemudian, dia berlutut, dan menundukkan kepalanya ke tanah dengan bunyi, "Tuan, terimalah rasa hormat magangmu." Jun Moxie buru-buru berdiri. Ini, Yang Mulia dan Solkon Falcon memandang satu sama lain dengan kaget. Beberapa saat sebelum Solitary Falcon dapat menemukan kata-katanya, lagu lama telah menerima Anda sebagai tuannya, adik laki-laki. Anggur Anda tidak ada bandingannya, tetapi jangan mempermalukannya, jangan mempermalukan dia. Petik 2. Penghakiman terakhir telah disahkan. Jun Moxie masih tenggelam dalam ingatannya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia tersenyum, dan berkata, "Ya, dalam hal ini, Song Sang, bangun, saya menerimamu." Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Siapa bilang langit tidak bisa jatuh? Pangeran selalu menganggap kata-kata ini sebagai lelucon, tetapi menonton Song Sang, ahli Skysuan yang bermartabat, salah satu pembunuh bayaran dunia yang berubah menjadi murid anak muda biasa bukanlah lelucon. Menjadi murid adalah keputusan yang mengubah hidup. Ada 5 hubungan utama dalam cara hidup kita, orang tua dan anak, tuan dan murid, suami dan istri, kakak dan adik, dan teman-teman. Meskipun hubungan guru dan murid bukanlah prioritas pertama, tapi itu yang paling penting. Seorang master lebih penting daripada orang tua. Orang tua hanya membentuk tubuh seseorang, tetapi majikanlah yang membimbing seseorang menuju kesuksesan dalam hidup. Mengingat identitas dan status Song Sang, bagaimana mungkin ia bisa berpikir untuk menjadi murid bocah rendahan dan tak dikenal ini? Sang pangeran jelas meremehkan obsesi Old Song dengan seni membuat anggur. Pengetahuan tidak mengenal usia. Sejauh menyangkut Song lama, ini adalah jalannya menuju pencerahan. Bahkan Jun Moxie sedikit terkejut, dan masih memikirkan, kalau lagu lama kembali pada kata-katanya, maka dia bisa mengkhianatiku kapan saja. Aku tidak pernah benar-benar berpikir dia akan. Tapi pembunuh bayaran itu bukan jenis yang bisa mengembalikan kata-katanya. Melepaskan murid Skysuan jelas akan menjadi keputusan yang sangat bodoh. Meskipun dia hanya berniat untuk belajar seni membuat anggur dari saya, tapi saya tidak pernah bisa yakin mempercayainya mengingat identitasnya sebagai ahli Skysuan. Dia misterius, dan mungkin didukung oleh kekuatan yang kuat. Jadi jika dia menjadi bawahanku, akankah aku benar-benar bisa mengendalikannya? Jun Moxie agak senang dengan pemikiran itu, tapi kemudian dia tiba-tiba terbangun dengan tanggung jawab menjadi seorang guru, dan menyadari bahwa dia sekarang akan bertanggung jawab atas pendidikan muridnya. Lingkaran dangkal muncul dalam benaknya, yang menyuruhnya memikul tanggung jawabnya. Lagu lama, apakah Anda tahu mengapa Anda kehilangan? Jun Moxie tiba-tiba merasakan dorongan untuk menyentuh janggutnya, yang akan membuatnya terlihat lebih terhormat dalam penampilan, tetapi kemudian tiba-tiba menyadari bahwa ia baru berusia 16 tahun, dan jelas tidak punya pergi tanpa pilihan lain. Dia menghentikan tangannya dari naik ke atas dan mengarahkannya untuk menggaruk kakinya sebagai gantinya. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 165. Penerjemah, Editor. Anggur guru adalah yang terbaik di dunia. Murid ini jelas tidak pernah memiliki kesempatan melawan keahlian tuannya yang tak tertandingi.
dan murid itu mengingatnya dalam hati dan mengakuinya dengan kata-kata. Nada bicara Song Sang penuh dengan rasa hormat. Meskipun Song Sang jauh lebih berhasil daripada tuan mudanya, dia bahkan tidak merasa ragu-ragu berbicara dengan tuannya dengan rendah hati karena dia tidak ada di depan tuannya dalam hal kemampuan membuat anggur. Pada kenyataannya, suaranya bahkan memiliki rasa kegembiraan dan hak istimewa yang kuat sehubungan dengan status barunya. Kamu bisa terus-menerus tentang keahlianku dan keunggulan anggurku, tetapi kamu akan selalu salah. Anda salah sejak awal. Jun Moxie menyatakan tanpa basa-basi. Anda sebelumnya menyatakan bahwa Anda memfermentasi anggur ini hampir 1 dekade yang lalu, di puncak keahlian Anda, dan itu adalah anggur terbaik di dunia. Kedengarannya Anda sangat senang dengan pekerjaan Anda, dan itulah alasan yang menghalangi kemajuan Anda di masa depan. Dan jika Anda terus meyakininya, itu juga akan merusak peluang kemajuan di masa depan. Petik 2. Saat Anda mulai percaya bahwa 2 botol anggur ini adalah yang terbaik di dunia, Anda kalah untuk dirimu. Kamu kalah karena kamu mulai percaya bahwa kamu tidak bisa dikalahkan. Petik 2. Kening Song Sang mulai berkeringat saat dia mendengar ucapan ini. Ya, Tuan benar. Sejak saya menghasilkan anggur ini 1 dekade yang lalu, saya belum membuat kemajuan, bahkan sedikit pun. Saya hidup setiap hari percaya bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Saya merasa puas diri. Saya tidak pernah mengantisipasi bahwa saya akan pernah kalah dengan cara ini. Ini hampir seperti pelatihan bela diri. Jika seseorang berkata, saya masuk ke Bumi Suan 3 tahun lalu, maka pada tingkat ini saya akan berhasil sampai ke Sky Suan cepat atau lambat, maka orang ini tidak mungkin pernah sampai ke ranah Sky Suan sampai akhir hari-harinya, apalagi yang lebih tinggi. Petik 2. Tapi keluarga orang-orang seperti itu selalu memberi tekanan pada mereka untuk meningkatkan Suan Qi mereka secepat mungkin, yang merupakan alasan mereka jarang longgar. Tetapi jika latihan mereka melambat, maka bahkan mereka tidak akan bisa bergerak maju. Petik 2. Namun pembuatan anggur benar-benar berbeda. Tidak ada tekanan pada Anda. Dan Anda tidak cukup gigih. Jika Anda gigih, maka bahkan jika Anda masih kalah hari ini, Anda tidak akan kehilangan dengan margin yang begitu besar. Jun Moxie menyatakan dengan nada serius, jadi kegigihan adalah kuncinya. Petik 2. Song Sang sudah menerima Jun Moxie sebagai tuannya, dan bersedia mengambil setiap kata sebagai perintah. Tetapi Falcon Soliter dan Sang Pangeran masih tidak yakin akan situasi ini. Orang ini hanya memberi kami beberapa contoh yang sangat fasih untuk membuktikan bahwa kegigihan dan pengabdian tidak begitu penting. Dan ia sebenarnya telah membalikkan kesimpulan sebelumnya dalam sekejap mata. Dia berubah warna lebih cepat daripada yang bisa membalik halaman buku. Dia orang yang sangat shock. Tapi kemudian mata mereka kembali ke 2 botol anggur Jun Moxie, dan mereka berdua menelan seteguk air liur ke tenggorokan mereka. Anggur yang difermentasi dengan produk mentah yang paling biasa juga bisa menjadi anggur terbaik di dunia. Faktanya, itu anggur asli. Jun Moxie dengan santai menyatakan, sama seperti di dunia seni bela diri, gerakan paling dasar mampu menghasilkan jumlah kekuatan maksimum, dan dapat membawa seseorang ke puncak dunia. Petik 2. Falcon yang menyendiri tiba-tiba menatap Jun Moxie saat dia menyatakan kalimat ini. Seorang seniman bela diri tingkat rendah mungkin tidak mampu memahami makna yang mendalam di balik kalimat ini. Tetapi untuk orang yang keunggulannya, kalimat ini tidak kurang dari pencerahan. Pang, apa jenis pukulan terkuat di dunia? Itu yang paling biasa, pukulan tinju harimau, dan mampu menghasilkan efek paling kuat. Bahkan jika seseorang membungkus semua jenis bunga-bunga indah di sekitar pukulan mereka dan mengenai musuh, maka pukulan itu masih tidak akan bisa melakukan jumlah kerusakan yang sama seperti yang bisa dilakukan oleh seorang dasar yang terkonsentrasi dengan baik. Ini adalah hukum dasar seni bela diri. Dalam duel antara 2 ahli, gerakan paling mendasar sering menentukan pemenang. Tinju harimau tidak diragukan lagi berfokus pada kekuatan, dan dianggap sebagai raja dari semua pukulan. Tetapi meski begitu ia memiliki prasyarat, Anda harus mengenai pihak lain, dan gerakan paling sederhana adalah solusi untuk menjauh darinya, kelincahan. Sepertinya elang soliter baru saja dibebaskan dari belenggu, dan hampir akan melompat kapan saja. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak kejelasan tentang pemikiran ini, maka dia pasti bisa maju lebih jauh. Dan kemajuan lebih jauh. Tapi dia masih tak berdaya karena dia tidak bisa mendapatkan ide yang diformulasikan dengan benar di kepalanya saat ini, dan sedang sibuk memikirkannya yang terbukti dari kerutan di wajahnya. Tanpa sengaja atau sengaja, kalimat dari Jun Moxie yang satu ini telah membawa seorang ahli hebat di pinggiran terobosan hebat. Sementara Solitary Falcon tenggelam dalam pikirannya, Sang Pangeran tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Adikku, anggur ini, berapa banyak? Aku sudah membahas itu sebelumnya, itu seperti yang saya katakan. Anggur ini adalah 11.000 tael perak per botol, apakah Anda masih berpikir itu tidak layak?
Jun Moxie diam-diam melemparkan umpannya. Tidak sama sekali. Sang pangeran bahkan belum membuka mulutnya. Tetapi Old Song tidak bisa menahan diri. Anggur ini jarang terjadi di dunia manusia ini. Mengukur nilainya dalam emas dan perak adalah senonoh dengan kualitas anggur. Lupakan sekitar 11.000 perak. Bahkan 11.000 emas tidak cukup untuk membeli anggur ini. Petik 2. Menurutnya, anggur ini bukan lagi sekadar anggur. Itu adalah seni, sebuah mahakarya. Tak ternilai. Harta yang tak ternilai. Itu memang layak menurutku juga. Anggur ini memang 100 kali lebih baik daripada anggur lagu lama. Pangeran segera membalas, memandang Jun Moxie dan menghela nafas. Meskipun aku takut aku tidak akan bisa membeli terlalu banyak. Petik 2. Sulit membeli terlalu banyak. Itu hampir mustahil, meskipun sang pangeran memastikan bahwa dia tidak mengatakannya seperti itu benar-benar. Jika itu masalahnya, maka kurasa aku seharusnya tidak menjualnya secara langsung, dan aku lebih baik masuk untuk melelang saja. Mungkin aku bahkan bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi. Jun Moxie tersenyum ketika dia diam-diam mengajukan idenya. Ketiga lelaki itu terdiam beberapa saat ketika mereka merenungkan idenya, dan segera memahami niatnya. Mereka dapat dengan jelas memahami potensi di balik idenya. Jika kamu melakukan pelelangan itu, kapan kamu akan melelangnya? Dan di mana Anda akan melelangnya? Pangeran tidak sabar untuk menanyakan pertanyaan ini. Di mana aku bisa mencicipi anggur seperti ini sekali lagi? Dan kapan saya bisa membelinya? Harganya sekunder. Song Sang akan menyampaikan itu kepadamu karena dia akan terlibat dalam pelelangan ini juga. Jun Moxie agak khawatir tentang mempercayai Old Song dalam hal-hal lain. Tetapi ketika datang ke anggur, dia 100% yakin tentang pria. Song Sang bisa mengkhianati siapapun, tetapi dia tidak pernah bisa mengkhianati anggur. Jun Moxie yakin tentang ini. Itu bagus. Sang pangeran bertepuk tangan dengan gembira. Faktanya, jika kamu menghadapi kesulitan maka lelaki tua ini bahkan dapat membantumu selama kamu melakukan pelelangan di dalam kota. Tetapi jika Anda melakukan pelelangan di luar kota maka saya tidak akan dapat banyak membantu Anda. Jika dia melelang di sini maka saya entah bagaimana bisa membelinya. Atau setidaknya mencari bantuan dengan pemenang dan minum beberapa. Aku akan membuat perkenalan resmi. Tuan, orang ini adalah saudara lelaki Kaisar, Yang Huainong. Dia adalah satu-satunya saudara Kaisar. Meskipun nada lagu tua sangat hormat, dia masih menyebutkan fakta ini tepat setelah sang pangeran menyebutkan bahwa dia mungkin tidak mampu membeli anggur ini terlalu sering. Yang jelas agak memalukan mengingat bahwa dia adalah seorang pangeran. Saudara Kaisar. Meskipun Jun Moxie sudah menebak sejak lama bahwa pria ini cukup berpengaruh, tapi dia masih tidak berharap dia menjadi satu-satunya saudara Kaisar Tianxiang. Meskipun dia sedikit terkejut, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Meminta maaf atas segala ketidaksukaan. Semua orang mengira dia akan terkejut, dan bahkan menundukkan kepalanya dalam ibadah. Lagi pula dia tidak lebih dari orang biasa di mata ketiga lelaki ini, anak muda yang bangga dan berbakat. Bagaimana orang rendahan itu bisa menjaga ketenangannya di depan seorang pangeran? Dia bahkan tidak menundukkan kepalanya seperti yang biasa dilakukan orang biasa. Faktanya, mata anak ini bahkan tidak tersentak untuk 1 detik. Pangeran jelas ingin mengekspresikan pikirannya tetapi memutuskan untuk tutup mulut saja. Dia bisa mengatakan bahwa anak ini mungkin bukan orang yang paling terhormat, sekitar. Mereka semua benar-benar tidak menyadari bahwa anak laki-laki di depan tidak peduli tentang pangeran atau bangsawan karena petualangan kehidupan sebelumnya. Selain itu, mereka juga tidak menyadari perilaku tidak bermoral yang dia perlihatkan di depan pangeran kedua hanya beberapa hari yang lalu. Jika pangeran belum mengambil bersinar untuk kepribadian Jun Moxie, maka dia pasti akan merasa terhina dengan perilakunya, dan tidak akan tinggal untuk minum anggurnya, dan bahkan bisa. Jika perlu, maka saya akan sangat senang bekerja sama dengan sang pangeran. Jun Moxie melontarkan senyum tipis saat dia mengucapkan kata-katanya dengan sopan. Sangat jelas dari nada suaranya dan pilihan kata-katanya bahwa ia hanya akan bekerja sama dengan sang pangeran jika dianggap perlu, kalau tidak. Yang mana yang paling cocok untukmu? Sang pangeran tidak tertarik untuk mengganggunya tentang hal itu, dan tertawa ketika dia menyipitkan matanya. Meskipun aku tidak mampu membeli anggur ini saat ini, tapi aku jelas tidak bisa membiarkan anggur ini terkubur, juga. Penolakan Jun Moxie yang jelas telah menambahkan lebih banyak minyak ke nyala minatnya. Aku tidak tahu apakah lelaki tua itu akan tertarik, tapi aku bersedia menjual 1 bagian dalam anggur ini untuk setiap 2 juta tael perak. Bahkan jika orang tua itu ingin menyerahkan saham ini kepada saudara terdekatnya, adik lelaki ini akan bersedia untuk setuju. Pernyataan ini datang sebagai kejutan bagi semua orang sejak Jun Moxie menyebut pangeran sebagai orang tua, meskipun sangat menyadari identitas aslinya. Selain itu,
Tawaran untuk menjual hak anggurnya dengan harga 2 juta tael perak per saham merupakan indikasi nyata dari perhitungan optimisnya tentang prospek anggurnya. Pria tua ini sudah hampir 50 tahun sekarang, dan aku hanya punya satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Yang Mulia tersenyum, putriku sudah cukup tua untuk menikah, dan aku berharap bisa menemukan keluarga yang cocok untuknya, dan meringankan beban masa depannya dari pundakku. Adapun anakku, dia tidak ingin mengikuti jejak ayahnya. Dan karena itu aku sudah mulai membuat persiapan untuk hari-hari hujan yang akan datang, dan aku berharap dia tidak berdaya seperti orang tuanya suatu hari nanti. Petik 2. Seduh diam. Kaisar sebelumnya memiliki dua putra mahkota, Yang Huaiyu dan pangeran kedua, Yang Huainong. Yang Huaiyu selalu ambisius, taktis, berorientasi militer, berpikiran politis dan selalu menaruh minat besar pada keseluruhan pemerintahan di kekaisaran. Yang Huainong tidak pernah berpartisipasi di dalamnya, dan selalu mempertahankan profil rendah. Karena dia tahu bahwa betapapun sulit untuk diupayakan, dia tidak akan pernah bisa melampaui keterampilan kakak laki-lakinya. Dia jelas tidak punya niat untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan bersaing sia-sia. Jadi pada dasarnya, pangeran kedua secara bertahap menarik diri dari kejaran kekuasaan sejak awal. Kurangnya antusiasme untuk kekuasaan ditambah dengan jaraknya yang lama dari urusan kekaisaran telah membawanya ke titik di mana ia bahkan tidak peduli tentang masa depannya. Tetapi sekarang kaisar sedang mencari penggantinya berikutnya, dan pangeran yang selalu acuh tak acuh mulai memikirkan masa depan anak-anaknya, dan bahkan bersedia mencari bantuan dari luar bangsawan. Ini hanya bisa berarti satu hal, dia berkompetisi melawan 3 keponakannya sendiri, dan dia merasa bahwa kekaisaran mungkin terpecah, meninggalkannya tanpa apa-apa. Mengapa lagi seorang pangeran bersekongkol melawan monarki untuk mengamankan masa depan anak-anaknya? Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 166. Penerjemah, Editor. 1 juta tael alih-alih 2 untuk satu bagian. Jun Moxie memperlihatkan senyum penuh arti. Aku hanya memberimu tawaran ini karena aku menyukaimu. Dia menawari adik kaisar bagian yang bernilai 1 juta tael per saham. Dan apakah sebenarnya menyebutnya bantuan? Jun Moxie menurunkan garis pandangnya untuk melihat Yang Mo muda dan berkata, gadis kecil, kau pemegang saham dalam anggurku mulai sekarang, Anda dan saya adalah mitra sekarang. Petik 2. Aku seorang laki-laki. Bocah lelaki itu balas berteriak dengan sangat marah sehingga hampir rasanya seolah-olah bersiap-siap untuk menggigit penyiksanya. Kita akan membahas lebih lanjut tentang topik ini nanti. Hadirin sekalian, Song Sang akan menyampaikan rincian lelang kepada Anda nanti, saat dan ketika mereka diputuskan. Tetapi untuk sekarang, saya harus kembali ke rumah. Jun Moxie dengan bijak memilih untuk bergegas pulang. Identitas saudara lelaki kaisar dan rencananya untuk mengamankan masa depan anak-anaknya bukan hanya masalah yang sangat serius, tetapi juga masalah yang sangat sensitif, yang disampaikan dengan tepat oleh Pangeran Yang Huainong dalam satu kalimat. Jelas dari pilihan kata-katanya bahwa penyimpangan dari instruksinya akan menghasilkan aliran pengaruhnya. Bahkan seorang ahli Skysuan seperti Song Sang mundur dari ancaman, apalagi Jun Moxie. Tentu saja, ini tidak cukup untuk menakuti seorang ahli dari standar Solitary Falcon, jelas. Kekuatan pria itu sudah melampaui pengaruh seorang pangeran. Namun, kata-kata sang pangeran sudah cukup untuk mengguncang siapapun hidup-hidup, terlepas dari seorang pria dari sosok Falcon Soliter tentu saja. Faktanya, bahkan Jun Moxie tidak terlalu peduli tentang sang pangeran, dan hanya peduli dengan pasangan barunya, Yang Muda Mo. Aku mungkin menyukaimu pangeran, tetapi ketika saatnya tiba, aku hanya akan peduli dengan kehidupan anak ini, bukan hidupmu yang tidak penting. Tuan, apakah Anda berharap murid Anda tetap di sini? Meskipun Song Sang mengajukan pertanyaan ini dengan nada normal, jelas dari sinar di matanya bahwa ia ingin tetap tinggal. Tanah yang luas dan tak terbatas ini memiliki beberapa jalur, tetapi semuanya mengarah ke satu tujuan tunggal. Tidak peduli jalan mana yang kau ambil, kau harus berjalan di jalur pembuatan anggur. Tapi kemanapun Anda pergi, ingatlah untuk membawa 2 botol anggur ini, sebagai pengingat. Jun Moxie tersenyum. Song Sang, kamu. Karena identitas Anda telah terungkap. Apakah Anda berencana meninggalkan kota ini? Petik 2. Meskipun Jun Moxie telah mengajukan pertanyaan ini, dia sangat menyadari bahwa Song Sang tidak akan pergi. Bagaimana mungkin dia, kapan dia bisa tinggal di sini dan belajar membuat anggur seperti itu? Membuat anggur berkualitas adalah pengejaran seumur hidupnya. Jadi bagaimana dia bisa pergi ketika rahasia membuat anggur seperti itu berada dalam jangkauan lengan? Bahkan jika tubuhnya dipotong-potong menjadi ribuan bagian, dia masih tidak akan pergi. Karena dia selesai di sini, Jun Moxie berbalik dan menyapa Solitary Falcon sekali lagi dan kemudian berbalik untuk meninggalkan toko. Solitary Falcon menyela kepergiannya. Nak,
bagaimana Anda bisa pergi ketika kita belum selesai? Anda masih belum menyelesaikan akun saya, Anda berutang pada saya. Petik 2. Orang tua, kamu tidak punya akun denganku, jadi tidak baik bagimu untuk bertanya padaku. Saya tidak memiliki hutang dengan Anda, dan Anda tidak memiliki kredit atas saya. Jun Moxie tersenyum ketika dia menatap balik padanya, orang biasanya berutang padaku. Bukan sebaliknya, jika Anda pikir saya berutang kepada Anda, lalu mengapa Anda tidak mencoba dan menemukan saya? Petik 2. Meskipun mulut Solitary Falcon terbuka untuk mengutuk, matanya masih menunjukkan sedikit senyuman, karena kamu bermain trik dengan orang tua ini, mungkin aku akan. Kalau begitu, jika Anda dapat menemukan saya nanti, maka kami pasti akan menyelesaikan akun kami. Jun Moxie meliriknya untuk yang terakhir kalinya, dan kemudian pergi, jika Anda menemukan saya nanti, maka saya pasti akan memberikan Anda alasan untuk, haha. Petik 2. Anak ini sangat tenang bahkan setelah mengetahui identitasku yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang dengan suanki rendah mempertahankan ketenangan seperti itu. Mata sang pangeran mengungkapkan sedikit apresiasi ketika ketiga pria itu menatap siluet singkat Jun Moxie. Dia tentu saja sesuatu yang di luar biasanya. Petik 2. Saya setuju dengan Anda orang tua, ini adalah yang pertama bagi saya juga. Solitary Falcon setuju dengan cemas, dia entah bagaimana berhasil menemukan masing-masing dari kita, tetapi masih berhasil mempertahankan misterinya sendiri. Solitary Falcon telah lama menyadari bahwa anak muda itu telah menemukan identitasnya juga, kalau tidak ada alasan mengapa setiap kata yang keluar dari mulutnya akan menjadi begitu ditargetkan dan dapat dikaitkan. Namun, Solitary Falcon merasa agak aneh bukannya marah karena alasan tertentu. Aku tahu dia menyanjungku selama ini, tapi lalu mengapa aku masih merasa begitu baik tentang hal itu? Tunggu sebentar, apa yang kamu lakukan? Pangeran menghentikan tindakan Song Sang di tengah jalan, dan menatapnya dengan mata naga yang bernafas api. Meskipun kamu magang anak itu sekarang, itu masih tidak berarti bahwa kamu bisa mengambil 2 botol anggur ini dan pergi. Ngomong-ngomong, dia bermaksud melelang mereka, bukankah kau mendengarnya? Jadi, berapa banyak untuk mereka? Jangan berpikir bahwa kamu bisa memanjat pohon yang tinggi dan mengambil sendiri 2 toples ini. Song Sang sedang dalam proses diam-diam mengambil 2 botol anggur yang ditinggalkan Jun Moxie, dan berniat untuk menyelinap keluar. Aku adalah pesaing dan sekarang murid barunya. Anda hanya wasit. Mengapa Anda harus mendapatkan 2 botol anggur ini? Song Sang melotot secara argumentatif, tidak mau meneruskan kepemilikan botol anggur tanpa perlawanan. Wasit diizinkan meminum sisa makanan, maukah Anda tidak setuju? Solitary Falcon tanpa acuh menyambar 2 botol dari tangan Song Sang. Kontes telah berakhir sekarang, dan Anda adalah pemilik pub ini, itu tugas Anda untuk pergi dan memberi kami sesuatu yang cocok untuk minum dengan anggur kami. Petik 2. Old Song tidak memiliki keberanian untuk mengatakan apapun ketika berhadapan dengan kekuatan dan pengaruh pria seperti Solitary Falcon. Dia dengan pahit berbalik dan masuk ke dalam tokonya untuk mengambil makanan ringan. The Solitary Falcon dan sang pangeran buru-buru mengambil gelas mereka dan menuangkan minuman untuk diri mereka sendiri. Sang pangeran tidak bisa tidak merasakan pengaruh kekuatan kasar, dan efek berbahaya yang bisa ditanamkan dalam hati orang-orang yang lebih lemah. Di sudut yang jauh dari pub, seorang wanita berdiri mengenakan jubah hitam dengan kerudung hitam menutupi wajahnya. Ketika embusan angin berkibar melewati jubahnya, itu berhasil mengangkat kerudungnya cukup untuk mengungkapkan 2 matanya yang cerah dan mengkilap, yang sepertinya terbakar dalam api amarah. Jun Moxie, Anda mempermalukan dan mempermalukan saya. Hari ini, Anda akan membayarnya dengan hidup Anda. Jun Zantian tidak akan bisa membantumu hari ini, dan Grandmaster ke-8 juga tidak akan berteman denganmu. Malam ini, Anda pasti akan mati. Nona, ini akan turun hujan, Anda harus menemukan perlindungan di bawah. Seorang pria bertopeng hitam diam-diam datang dari belakangnya dan berbisik di telinganya. Tidak, saya ingin menyaksikan osifikasi tulang Jun Moxie menjadi abu dengan mata saya sendiri. Baru saat itulah kemarahan di dalam hatiku benar-benar mereda. Wanita berjubah hitam itu tetap terpaku di tempatnya saat dia menjawab dengan suara sedingin dan setajam pecahan es. Jun Moxie perlu kembali ke rumahnya sebelum gelap untuk menghadiri makan malam keluarga malam ini. Kami telah berusaha keras untuk mendapatkan informasi ini, karena itu kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Petik 2. Ya, rindu. Meskipun saat itu baru jam senja, tetapi lapisan tebal awan gelap sudah mulai menyatu di langit, membuat langit terlihat jauh lebih gelap dan suram pada saat ini daripada biasanya. Saat angin musim gugur yang melengking melewati jalan-jalan kota Tianxiang, awan terus mempersempit untaian terakhir dari lapisan perak di langit di atas. Jalan-jalan kota sudah dikosongkan sejak pejalan kaki sudah merasakan sinyal buruk dari awan gelap dan angin yang menyedihkan.
Jun Wuyi terpaksa tetap terbatas pada kursi rodanya karena kehadiran tamu-tamunya. Mengapa rasanya ada sesuatu yang salah? Jun Moxie sedang duduk di tandu, merasa sangat gelisah dalam perjalanan kembali ke kediamannya. Aku baru saja memenangkan kontes, dan aku bahkan mendapatkan murid Sky Swan tingkat atas. Lalu mengapa saya tidak merasakan kegembiraan? Ini adalah fenomena aneh, ada yang salah. Kapan terakhir kali aku gelisah ini? Pasti ada yang salah. Pikiran ini membungkam pikiran Jun Moxie ketika ledakan horor menguasai alam bawah sadarnya. Apakah dalam kehidupan ini atau sebelumnya, Jun Moxie hanya merasakan sensasi ini ketika dia bersembunyi di pinggiran bahaya besar. Selain itu, perasaan tidak nyaman ini telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali di masa lalu. Apakah ada bahaya yang mendekat? Apakah keberadaan saya di bawah ancaman langsung? Seluruh tubuh Jun Moxie tiba-tiba menjadi dingin saat ia tanpa sadar tenggelam ke kursinya. Suara mendesing, suara mendesing, titik-titik. Banyak suara menusuk terdengar di sekitar tanpa peringatan saat segudang senjata berjalan melalui jalan kosong dan menuju tandu. Panah busur, panah lengan, lempar pisau. Banyak senjata tersembunyi terbang melintasi langit dengan kegilaan gila. Senjata-senjata ini menghujani tandunya bahkan lebih padat dari mandi alami yang akan datang. Bang, rantai terbang besar menabrak atap tandu. 8 orang yang menyertai Jun Moxie dapat dianggap sebagai beberapa penjaga terbaik dari keluarga Jun, dan mampu bereaksi cukup cepat untuk menghalangi sebagian besar senjata mendekati tandu tuannya. 2 pria ditangkap lengah dan menderita luka-luka, tetapi bahkan mereka berhasil membalas dengan menghentikan beberapa senjata. Lindungi tuan muda. 8 pria itu segera mengelilingi tandu bahu ke bahu begitu perintah terdengar. Meskipun 2 pria memiliki anak panah yang menyembul dari tubuh bagian bawah mereka, mereka menempatkan diri di depan perjalanan tuannya tanpa membuat suara kesakitan. Gelombang tiba-tiba dan biasanya serangan senjata tersembunyi diikuti oleh keheningan mutlak. Namun angin terus melolong melalui jalan-jalan kota. Hati Jun Moxie tenggelam, pembunuh. Dan mereka terlatih, terorganisir. Ditambah lagi, mereka dipimpin oleh seseorang yang sangat berpengalaman. Pemimpin para penjaga dengan cepat mengeluarkan perintahnya, musuh menyerang dari bayang-bayang. Oleh karena itu kita harus berpencar menjadi 2 kelompok. Jika perlu, maka kalian berdua akan menjaga tuan muda dari depan, sedangkan kalian berdua akan menjaganya dari belakang. Jika Anda membutuhkan bantuan, maka kami berempat akan segera kembali untuk membantu Anda. Keselamatan tuan muda adalah prioritas utama. Petik 2. Semua orang menerima perintah itu dengan keberanian yang menakjubkan. Tidak, jangan. Kita harus tetap bersama. Suara Jun Moxie terdengar dari dalam tandu. Sisi lain memiliki lebih banyak tenaga kerja, dan mereka memiliki jumlah senjata yang jauh lebih tinggi juga. Mereka memiliki setidaknya selusin busur dan anak panah, panah lengan, serta pisau lempar, palu, panah. Mereka menyerang dari jarak jauh, tetapi bahkan kemudian serangan mereka serentak. Mereka sangat terorganisir dengan baik. Tidak ada gunanya berpisah ketika berhadapan dengan musuh seperti itu, yang hanya akan mempercepat laju kekalahan kita dan memastikan kematian kita. Kami hanya memiliki satu harapan. Apakah kamu melihat sudut itu 10 kaki jauhnya dari sini? Petik 2. Jun Moxie dengan cepat menganalisis situasi melalui layar tandu dan diperintahkan. Mengingat kemampuannya, membuat sudut bukanlah masalah, tapi itu masalah yang sama sekali berbeda dalam hal pengawalnya. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 167. Penerjemah, Editor. Karena voli pertama dari senjata-senjata yang disembunyikan itu telah difokuskan pada tandu, Jun Moxie jelas mengerti bahwa dia adalah target serangan para penyerang, dan sekarang bagian atas tandu telah hancur berkeping-keping. Dia yakin bahwa para pembunuh hanya menunggu untuk melihat reaksi mereka. Jika pembunuh ini menyadari bahwa target mereka telah mati, maka dia yakin bahwa orang-orang ini akan segera berbalik dan pergi tanpa keluar di tempat terbuka. Kami akan pergi ke sudut itu 10 kaki jauhnya, dan kemudian kita akan mengambil jalan yang menuju ke tempat tinggal Jun. Junhu, kepala penjaga segera membisikkan perintahnya. Baik, sekarang dengarkan perintah saya, dan Anda tidak diizinkan untuk menentang saya. Kalau tidak, kamu akan dikeluarkan dari perintah keluarga Jun, mengerti? Meskipun suara Jun Moxie nyaris tidak terdengar, kerasnya perintahnya terlihat dari nadanya. Kedelapan penjaga tampak agak bingung dengan kata-katanya, tetapi dengan cepat menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk berdebat dan dengan cepat mengangguk. Jun Moxie dapat mengetahui bahwa sebagian besar senjata yang disembunyikan telah dikeluarkan di belakang lampu berwarna emas, sementara 5 atau 6 lainnya berasal dari sumber berwarna hijau. Tetapi hal yang paling mengejutkan adalah bahwa jumlah sumber berwarna emas hampir 3 kali lipat dari yang berwarna hijau. Siapa yang mencoba membuatku terbunuh? Siapa yang mampu mengatur susunan mahal seperti itu? Jun Moxie tidak bisa menahan diri untuk tidak membandingkan. Bahkan upaya pembunuhan terhadap sang putri tidak sekuat yang ini.
Apakah aku target yang lebih besar daripada sang putri sekarang? Anda akan segera meninggalkan Tandu, dan kemudian Anda akan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Saya target mereka. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Aku akan kabur setelah kamu pergi. Jun Moxie dengan tenang menginstruksikan. Junho menggelengkan kepalanya saat dia menatap kosong ke arah tuannya. Kita tidak akan meninggalkan tuan muda dalam keadaan apapun, ini adalah satu-satunya tugas kita. Kami tidak akan meninggalkan Anda tuan muda, kami akan membela Anda sampai kematian kami. Kita tidak bisa mematuhi perintah tuan muda itu. Petik 2. Omong kosong. Aku tuanmu. Dan selama aku hidup, kamu akan mendengarkan setiap kata-kataku. Sekarang patuhi perintahnya. Jun Moxie dengan sabar menjawab. Sudah jelas dari serangan mereka bahwa mereka jauh lebih kuat dari kalian. Jadi kamu tidak akan bisa berbuat banyak bahkan jika kamu tinggal di sini dan bertarung. Namun, Anda akhirnya akan menjadi beban bagi saya jika Anda tinggal. Kamu harus keluar sekarang supaya aku bisa keluar dari sini dengan mudah. Petik 2. Kami akan menunggumu di depan dalam hal tuan muda. Dan kami akan mencoba menarik sebanyak mungkin pasukan ke arah kami. Junho tidak ragu sedikit pun saat mengambil keputusan. Jika tuan muda itu meninggal, maka aku tidak akan menunggu keputusan militer, aku akan segera letakkan pisau di tenggorokan, dan aku akan bunuh diri. Kurung siku buka. Dia memerintahkan anak buahnya, dan 8 siluet segera bergegas keluar. Aku tidak peduli siapa dirimu, aku juga tidak akan peduli dengan penghasutmu, karena kamu datang untuk membunuhku. Kamu seharusnya sudah siap untuk menghadapi konsekuensinya. Ketika Jun Moxie menyaksikan 8 pengawalnya mencapai sudut, kilau kemuliaan yang sudah lama hilang bersinar di matanya. Sepertinya tidak bisa dihindarkan untuk membocorkan dari cara masa laluku hari ini. Jadi, sudah waktunya untuk membunuh. Petik 2. Senyum mengerikan muncul di wajahnya saat tubuhnya tenggelam lebih dalam ke kursinya. Seperti kepingan salju di matahari musim panas, tubuhnya menghilang ke tanah di bawah tanpa jejak, meninggalkan Tandu yang benar-benar kosong. Gerakan pengawal telah membuat para pembunuh bingung. Mereka telah memata-matai selama beberapa hari sekarang, dan bahkan telah berusaha keras menyuap penjajah lokal untuk mengumpulkan informasi yang dapat dipercaya tentang kegiatan Jun Moxie. Mereka benar-benar yakin bahwa Jun Moxie sedang duduk di dalam Tandu. Tapi mengapa para penjaga itu meninggalkan Tandu? Apakah mereka hanya mencoba mengalihkan perhatian kita? Tapi itu sama sekali tidak masuk akal. Mereka bahkan tidak mengintip ke dalam Tandu untuk melihat apakah tuan mereka masih hidup atau sudah mati. Mereka baru saja melarikan diri. Bagaimana bisa penjaga yang tidak bertanggung jawab seperti itu ada di bawah matahari ini? Tetapi sumber-sumber saya yakin bahwa para penjaga ini paling loyal kepada keluarga Jun, dan bahkan tidak takut mengorbankan hidup mereka demi tuan mereka. Ini benar-benar aneh. Mungkinkah Tandu itu? Benarkah? Kosong. Tidak. Itu tidak mungkin. Ketinggian Tandu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa seseorang ada di dalam Tandu. Karena itu, seseorang pasti masih ada di sana. Tapi pasti ada alasan mengapa mereka meninggalkan Tandu dan melarikan diri. Meskipun kepalanya dipenuhi dengan beberapa kemungkinan yang berbeda, pemimpin pembunuh segera mengeluarkan perintahnya. 2 tim akan pergi dan menghentikan 8 penjaga itu. Tetapi pastikan bahwa Anda tidak membunuh mereka semua. Setidaknya 1 orang harus ditawan. 1 tim akan mengikuti saya, dan kami akan secara pribadi pergi dan membunuh bajingan jahat itu. Petik 2. Selusin siluet muncul dari dalam bayang-bayang daerah sekitarnya, dan dengan cepat berjalan menuju penjaga yang melarikan diri. Beberapa pembunuh lagi, yang sudah diposisikan ke arah pelarian mereka, sudah mulai melibatkan mereka dalam pertempuran. Beberapa pembunuh lagi keluar dari tempat persembunyian mereka hampir secara bersamaan, dan kemudian menyebar menjadi 4 kelompok ketika mereka benar-benar mengelilingi Tandu. Mereka dengan cepat memblokir semua jalan keluar Tandu yang mungkin dan bisa dibayangkan sementara pedang mereka yang berkilau berkedip-kedip dan memantulkan topeng hitam mereka. Anak muda dari keluarga Jun, kamu bisa keluar sekarang, tidak ada celah dalam rencana kita, jadi tidak ada gunanya untuk berjuang. Pemimpin pembunuh perlahan-lahan menyatakan dengan suara dingin ketika dia menghunuskan pedang emasnya. Kamu masih di sana, saya 100% yakin akan hal itu. Jika Anda tidak keluar sekarang, maka saya akan membakar perjalanan Anda. Isyarat kenikmatan sadis yang tidak menyenangkan berkilauan di matanya, mengungkapkan bahwa ia akan benar-benar menikmati tindakan kekejaman ini. Lelaki itu mengulangi dirinya sendiri 2 kali, tetapi tidak mendengar apapun selain suara bentrok yang datang dari kejauhan karena konfrontasi antara penjaga dan 2 tim lainnya. Meskipun ke-8 penjaga itu kalah jumlah dan kurang kuat dibandingkan dengan lawan mereka, mereka masih berani mencoba menarik perhatian sebanyak mungkin pada diri mereka sendiri. Jelaslah bahwa mereka tidak berjuang untuk bertahan hidup, tetapi demi tuan muda mereka, dan entah bagaimana mampu menyamai agresor mereka di latar belakang keberanian mereka. Di tengah pertempuran sengit,
Sebuah bendera dengan ukiran bunga di atasnya tiba-tiba meroket ke langit. Ini adalah sinyal rahasia keluarga Jun untuk bantuan. Pemimpin pembunuh sudah tahu sinyal rahasia mereka, dan tahu bahwa mereka akan mengalami masalah jika mereka tidak terburu-buru. Oleh karena itu, ia melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan kejam, bakar dia. 5 atau 6 obor menyala pada saat yang sama, dan dikontak dengan kain tandu dan struktur bambu. Dengan angin membantu niat mereka, kebakaran itu langsung mengambil kendali nasib tandu. Sementara wajah para pelaku pembakaran bersukacita ketika mereka mencoba membayangkan perjuangan tanpa hasil Jun Mosie untuk melarikan diri. Namun, tawa mereka berakhir dengan tiba-tiba. Mereka terkejut ketika menyadari bahwa api hanya memunculkan suara gertakan struktur tandu, tetapi tidak dari teriakan Jun Mosie. Selain itu, satu-satunya aroma yang bisa mereka cium adalah aroma benda mati, dan bukan tubuh yang hidup. Apa yang terjadi? Apakah bajingan jahat itu benar-benar tidak ada di tandu? Dua pria secara bersamaan membuka rantai yang disembunyikan dengan baik di lengan baju mereka. Rantai ini berayun ke arah tandu dan membuka struktur kendaraan yang terbakar. Bukan jiwa yang terlihat. Li Ziwu, apa yang terjadi? Suara sedingin es terdengar dari kejauhan. Tubuh Anggun dan Anggun seorang wanita sedang menonton dari kejauhan dengan rasa kekecewaan yang ekstrim di matanya. Kami telah dibodohi. Pemimpinnya, Li Ziwu dikejutkan dengan melihat sambaran petir perak yang menembus kegelapan awan. Cahaya yang berkedip ini diikuti oleh suara guntur yang tajam dan membombardir. Semburan hujan turun dari langit di atas. Pada titik ini, 8 penjaga tubuh Jun Mosie masih terlibat dalam konfrontasi sengit dengan jumlah hampir 2 kali lipat dari mereka, dan meskipun mereka entah bagaimana tergantung keras, itu terbukti dari tingkat yang mereka makan suan ki mereka. Darah mereka akan mulai mengalir melalui jalan-jalan kota yang telanjang segera. Faktanya, jika orang-orang ini memilih untuk melarikan diri pada titik ini, beberapa dari mereka benar-benar akan dapat melarikan diri. Namun, mereka masih melawan dengan ambisi satu pikiran untuk mengalihkan agresor tuan mereka. Hei, bagaimana? Sesosok hantu muncul tiba-tiba di belakang salah satu pria bertopeng hitam. Pria itu berbalik, hanya untuk menemukan 2 jari ramping mendekati jakunnya. Cak, mata si pembunuh membeku kaget sementara tangannya gemetar 2 kali ketika kakinya mundur ke belakang di bawah pengaruh tubuhnya yang runtuh. Karena penampilan sosok ini terlalu ambigu, salah satu pembunuh lainnya tidak dapat menemukannya. Yang dia lihat hanyalah rekannya yang pingsan, dan tidak dapat mengerti mengapa temannya memilih untuk jatuh ke tanah tanpa alasan. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya sambil mengulurkan tangannya untuk membantu temannya. Ketika telapak tangannya bersentuhan dengan tubuh rekannya yang sudah meninggal. 15 atau lebih dari teman-temannya dengan tergesa-gesa berteriak, hati-hati. Mereka sudah terlambat. Pria itu merasakan tangan dingin di lehernya ketika telinganya mendengar suara gertakan yang tajam dari sesuatu yang pecah. Lelaki itu bingung ketika mendapati dirinya sedang menatap pantatnya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Aku jelas melihat ke arah depan. Jadi mengapa aku melihat pantatku sendiri? Ketika pikirannya mulai ada, tubuhnya runtuh ke tanah sementara matanya yang seperti ikan mati terus terpaku pada pantatnya sendiri. Pria ini cukup beruntung, terutama ketika seseorang menganggap fakta bahwa dia mati tanpa rasa sakit, dan hanya melihat pantatnya sendiri di saat-saat terakhirnya, dan bukan benda asing. Namun, teman-temannya tidak ditakdirkan untuk seberuntung itu. Petir-petir terus mengiringi derasnya hujan. Ketika cahaya itu terus bersinar di langit yang gelap, hampir semua orang mengalami semburan teror yang luar biasa tetapi menakutkan. Sosok tak menentu tiba-tiba muncul di antara 4 pembunuh. Hampir seperti hantu, tidak ada yang melihat dari mana datangnya sosok itu, tidak ada yang mendengar suara pendekatannya. Apakah dia dewa atau monster? Seperti iblis dari mimpi buruk, satu mata mereka bisa melihat tetapi tangan tidak bisa menyentuh. Monster itu dengan santai memotong hidup mereka pendek. Tak berdaya, mereka hanya berdiri di sana menerima secara pasif nasib mereka. Otherworldly Evil Monarch. Otherworldly Evil Monarch Chapter 168. Penerjemah, editor. Sosok hantu yang tidak menentu ini hanya membuat satu tindakan. Dia benar-benar melakukan beberapa tindakan secara bersamaan, tetapi tidak mungkin untuk mengklasifikasikan mereka sebagai tindakan terpisah karena tingkat simultanitas mereka. Kaki kirinya diam-diam tetapi dengan kecepatan yang menggelegar naik langsung ke salah satu selangkangan pembunuh.
Sementara tangan kirinya mendarat di tenggorokan pembunuh kedua, dan menusuk lubang besar di dalamnya. Tidak ada yang melihat kecepatan dengan mana tangan kanannya membalik leher pembunuh ketiga, dan meninggalkannya menatap pantatnya sendiri, dengan sial. Lalu, kedua sikunya mendarat langsung ke belakang pembunuh keempat, yang sedang menghadapi sisi lain pada saat itu, tidak menyadari kehadiran sosok misterius ini di belakangnya. Meskipun punggung si pembunuh tidak dapat menahan siku, dan hancur ke dalam di bawah pengaruh serangan siku ganda, daging tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda cedera. Akibatnya, pembunuh pertama itu dikirim berteriak ke udara, berdarah dari semua 7 lubang wajahnya sementara 2 pembunuh berikutnya berputar-putar dan mendarat di tanah. Namun yang keempat, dibiarkan mengenakan ekspresi aneh di wajahnya. Dia mendarat di tanah dalam posisi yang aneh sementara darah tubuhnya mulai menyatu ke lumpur di bawah. Siapapun bisa tahu bahwa semua tulangnya di dalam rongga toraksnya telah hancur bersama dengan tulang punggungnya. Petir lain bersinar di langit, dan sosok misterius ini langsung menghilang dan muncul kembali di tengah kelompok 6 pembunuh lainnya. Dalam rentang tak kurang dari sekejap mata, ke-6 pembunuh ini sudah mati juga. Sisa pembunuh lainnya menatap kagum dan takut. 6 pembunuh terlatih dan berdarah dingin sangat rentan melampaui kata-kata di depan benda ini. Dia benar-benar membunuh mereka berenam tanpa meminjam dukungan dari Suan Qi-nya. Siapa di dunia ini yang mampu membunuh 6 pembunuh ahli seperti itu dalam satu gerakan? Ikuti aku. Pria misterius itu berteriak melalui topeng yang menyembunyikan wajahnya. Jelas bahwa dia berbicara dengan penjaga keluarga Jun. Tolong selamatkan tuan muda dulu, Junho meminta meskipun dia terengah-engah kelelahan. Dia belum menyelesaikan kalimatnya sebelum menemukan dirinya terganggu oleh pria misterius ini. Jun Moxie telah melarikan diri. Jika kalian tidak tetap di sini, dia pasti sudah pulang sekarang. Petik 2. Menyadari bahwa tuan muda mereka entah bagaimana telah membuat sudut dan mungkin telah berjalan menuju keselamatan rumah Jun. 8 penjaga akhirnya menghela napas lega, dan bergegas maju untuk bergabung dengan penyelamat mereka. Pria misterius itu tidak berniat untuk bermegah, tetapi jika dia tidak berhenti untuk menyelamatkan 8 penjaga ini, maka tuan muda Jun akan sudah sampai di rumah. Jelas, pria misterius ini adalah Jun Moxie sendiri. Setelah dia meminta pengawalnya untuk meninggalkannya, dia segera melepas jubahnya dan menutupi wajahnya dengan kainnya. Kemudian dia melarikan diri ke bumi di bawah dengan bantuan hukum pelarian Yin Yang. Jika bukan karena tugas menyelamatkan 8 pengawal tubuhnya, maka Jun Moxie akan langsung pergi menuju kediaman Jun, setelah semua lokasi ini cukup dekat dengan kediaman keluarga. Meskipun Jun Moxie tidak cukup terampil untuk menutupi seluruh jarak dalam satu upaya tunggal, tetapi dia akan berhasil dalam beberapa putaran dengan mudah. Semua orang menatap sosoknya dengan kagum, bagaimanapun juga. Siapa yang bisa membayangkan bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang benar-benar bisa melintasi tanah dengan bebas? Ini sama sekali tidak realistis. Bagi mereka, fenomena ini melampaui segala bentuk pemahaman yang masuk akal. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi di seluruh benua Suan-Suan sebelumnya. Tidak ada yang pernah melaporkan penampakan seperti itu, bahkan, tidak ada yang membayangkannya. Namun, Pagoda Hongjun adalah benda asing untuk dunia ini, dan telah lama melampaui batasan Suan Qi. Di dunia ini yang terobsesi dengan, dan terbatas pada Suan Qi, tidak ada yang mampu membayangkan keberadaan objek seperti itu, apalagi memahami makna mendalam dari seni membuka kunci kekayaan surga. Apakah keahliannya adalah hadiah dewa, atau penampakan monster? Dia mampu membunuh 6 pembunuh terlatih dalam sekejap mata, bagaimana? Dibutuhkan pikiran manusia beberapa saat untuk beralih antara kebingungan dan syok, dan kemudian membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses semuanya di antaranya. Meskipun pembunuh bayaran yang terlatih itu mampu melakukan semua ini hanya dalam beberapa per 10 detik, kali ini cukup bagi pembunuh bayaran Jun untuk bersaing dalam tugasnya. Sebenarnya, kali ini sudah cukup bagi pembunuh bayaran Jun untuk melenyapkan mereka tanpa menggunakan pedangnya. Pemimpin para pembunuh, Li Ziwu pada saat itu sudah tahu bahwa targetnya melarikan diri, dan dia dengan cepat mulai bergerak mengejar mereka, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bekerja. Tubuhnya hampir terangkat dari tanah di bawah ketika cahaya berwarna kuning dari Suan Qi-nya secara abnormal menyilaukan melalui tetesan hujan, membuat seolah-olah matahari yang cerah tiba-tiba muncul di tengah-tengah suasana seperti malam. Lampu kuning 2 lelaki berjubah kaki berwarna kuning juga menyala di sampingnya saat mereka menyerbu tepat di belakangnya dengan kecepatan yang hampir setara. Ketiga pembunuh ini telah memutuskan untuk memimpin dalam mengejar penyerang misterius mereka. Pada saat itu, Jun Moxie dan teman-temannya sedang dikejar oleh hampir selusin pembunuh, ketika tiba-tiba seorang pria berjubah hitam dan bertopeng hitam muncul tepat di depan mereka. Dia hanya berdiri di sana menghalangi jalan mereka ke depan dengan pedang di tangannya, dan pandangan mendalam di matanya yang tidak bergerak, hampir seolah-olah dia adalah dinding yang tidak bisa dipatahkan.
tidak mau membiarkan Jun Moxie dan para pengawalnya lewat. Sebuah cahaya berwarna hijau melintas dari tubuhnya saat dia bersiap untuk para pelarian yang mendekat. Seorang ahli Jade Xuan, orang ini harus menjadi pemimpin kedua kelompok itu. Orang ini tidak berniat menggunakan Xuan Qi-nya untuk membunuh target melarikan diri, dan hanya berniat melakukan kerja keras dengan jumlah yang tepat. Satu-satunya tujuannya adalah untuk menahan pesta Jun Moxie cukup lama untuk rekan-rekannya untuk mengejar ketinggalan dan mengepung para pelarian. Jelas, begitu 9 orang yang melarikan diri dikelilingi oleh para pembunuh yang tersisa. Orang-orang yang melarikan diri tidak akan bisa bertahan cukup lama untuk melihat keluarga Jun pada dukungan rute. Hanya masalah waktu saja sudah cukup untuk menentukan nasib hidup mereka. Namun, penjaga Jun Moxie maju ke depan seperti belati tajam, tahu bahwa mereka dipimpin oleh tombak misterius tetapi menaklukkan semua di depan. Lampu hijau menyala ketika pria ini melangkah mundur untuk menilai situasi dengan lebih baik, membuat air di genangan air di bawah kakinya terciprat ke segala arah. Pakar Xuan Batu Giok ini sudah mulai memiliki pikiran kedua. Sosok misterius ini pasti salah satu yang terbaik dari keluarga Jun. Kemudian, dia mengangkat pedangnya dan meledak lagi. Pembunuh Jade Xuan ini telah berlatih permainan pedangnya selama beberapa dekade dan sekarang tampak percaya diri untuk menyamai lawannya. Bahkan, bisa dikatakan bahwa pria itu begitu yakin akan kemampuannya, bahwa dia bahkan akan bersedia untuk mencocokkan pedangnya dengan spirit Xuan selama beberapa detik. Siapa ahli bertopeng misterius ini? Saya belum bisa melihat cahaya Xuan Qi-nya, tapi saya tahu bahwa dia bukan pemula. Bisakah ahli ini menjadi roh Xuan? Jika aku mati membela garis pertahananku melawan roh Xuan, maka itu memang akan menjadi masalah kehormatan. Meskipun jantung ahli Jade Xuan ini mati rasa, api pemikiran ini telah mendorong tubuhnya untuk bergerak maju dan menghadapi ahli misterius ini. Nah, ini benar-benar mustahil. Ini konyol, jika dia benar-benar ahli roh Xuan, maka dia bisa membunuh kita semua dalam sekejap mata. Jadi mengapa akan dipilih untuk membunuh kita satu per satu? Selain itu, para ahli spirit Xuan tidak dapat ditemukan di mana-mana. Mereka adalah Tuan Spirit Xuan, bukan kubis. Ketika benaknya memproses informasi ini dan menambahkan lebih banyak bahan bakar pada tindakannya, ia mempercepat langkah kemajuannya, dan maju lebih cepat, hampir dengan kecepatan kilat. Mata pembunuh ini berkilau begitu cerah dalam warna-warna kegembiraan, seolah-olah dia benar-benar melupakan ketakutan akan kematian di latar belakang situasi legendaris ini. Ketika tubuh mereka mendekati penutup, tubuh Jun Moxie tidak melambat bahkan ke langkah terakhir, tetapi seluruh tubuh atasnya berputar dengan cara yang aneh pada saat terakhir, hampir ke titik di mana ia tampaknya menentang hukum alam. Pinggangnya berputar dengan cara yang memungkinkannya menghadapi penyerang dari samping sementara wajahnya sudah bergerak melewati tubuh penyerangnya. Ini benar-benar aneh. Adakah yang tidak bisa dilakukan pria ini? Suara mendesing. Meskipun pembunuh Jade Xuan terkejut oleh manuver Jun Moxie, pedangnya masih berhasil menembus pakaian dada Jun Moxie dan merobek bajunya. Faktanya, pedang itu sangat dekat dengan tubuhnya sehingga wajahnya praktis bersentuhan dengan dada Jun Moxie tetapi ujung-ujungnya yang tajam hanya mampu memotong tetesan air hujan yang jatuh dari langit di atas. Meskipun gerakan Jun Moxie sangat cepat, tetapi kecepatan dan keahlian serangan penyerangnya berada di luar batas tubuh manusia untuk melarikan diri, karena pisau itu akhirnya menggosok dada Jun Moxie. Tapi pengorbanan kecil pakaiannya ini benar-benar sepadan. Karena tubuh seperti peluru Jun Moxie telah menabrak langsung ke ahli Jade Xuan ini, sementara tangan Jun Moxie berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Kaki ahli Jade Xuan terangkat dari tanah di bawah pengaruh momentum besar dan inersia besar dari kemajuan Jun Moxie, memaksa tubuhnya untuk maju ke depan. Ya, Jun Moxie bergerak maju, tapi dia bergerak mundur. Tanpa sadar, tentu saja. Pikirannya masih dalam keadaan bersemangat, tapi tubuhnya mulai bergerak melawan arah perintah pikirannya. Tepat ketika mata ahli Jade Xuan mulai mengubah refleksi mereka dari kegembiraan kemajuan brutal ke ekstremitas keterkejutannya. Siku kanan Jun Moxie membombardir rongga dadanya. Ledakan, jepret, namun, suara ini diredam oleh suara guntur. Bahkan sel-sel sarafnya terlalu lambat untuk bereaksi. Rasa sakit dari serangan pertama ini bahkan belum mencapai sel-sel otaknya ketika 3 jari tangan kanan Jun Moxie menemukan jalan ke tenggorokannya dan membukanya. Suara gertakan samar lainnya dikeluarkan saat tulang lehernya yang rapuh dikeluarkan dari tubuhnya. Kepalanya dengan paksa diangkat ke atas di bawah pengaruh serangan kedua. Tetapi hanya untuk menemukan 2 jari tangan kiri Jun Moxie menunggu di sana. Tangan kirinya bergerak hampir bersamaan dengan tangan kanannya, dan sekarang kedua jarinya dicolokkan ke rongga mata obstruksinya. Cairan hitam putih dan merah diproyeksikan keluar saat Jun Moxie menarik jari-jarinya. Tapi itu belum berakhir. Lutut kiri Jun Moxie juga memproyeksikan ke atas untuk memenuhi selangkangan Jade Xuan ini dengan harapan tabrakan berdampak tinggi. Otherworldly Evil Monarch.
Otherworldly Evil Monarch Chapter 169. Penerjemah, Editor. Metode yang sangat ganas. Namun, Junmo Xie tidak menganggap metode ini sebagai sengit, atau bahkan kejam, tetapi hanya perlu. Setiap serangan individu dari seri ini berakibat fatal, dan dampak gabungan mereka selama durasi yang singkat telah membuat mereka lebih dari itu. Alasan dia menganggap serangan ini perlu adalah sederhana, jalan mereka dihalangi oleh Jade Xuan. Dan satu-satunya cara untuk keluar adalah menggunakan hukum escape yin yang atau pergi untuk pembunuhan berlebihan tanpa menggunakan Xuan Qi-nya karena dia sangat menyadari bahwa dia tidak bisa menembus perlindungan Xuan Qi musuh yang lebih kuat. Jika dia menggunakan hukum pelarian yin yang untuk melewati pria itu, dia pasti akan berhenti dan membunuh pengawalnya. Kamu harus mati temanku. Lebih baik kau mati daripada kita. Karena itu kamu harus mati. Junmo Xie sadar betul bahwa dia tidak mampu mengulur waktu 1 detik pun. Kalau tidak dia akan mengalami kesulitan dalam membuat semua orang selamat, dan karena itu dia menghujani serangan yang kuat dan berurutan ke tubuh pembunuh. Sejauh Junmo Xie prihatin, bahwa pembunuh Jade Xuan hanya menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya yang menyedihkan. Jika orang itu tidak begitu kuat, maka dia juga akan mati tanpa rasa sakit seperti rekan-rekannya. Meskipun Junmo Xie telah mendaratkan beberapa pukulan fatal ke tubuh pria itu dalam sekejap, dia masih berhasil mempertahankan kecepatan ke depan sementara tubuh pembunuh Jade Xuan telah tergantung pada miliknya saat mereka berdua melesat ke depan. Ledakan. Sama seperti lutut Junmo Xie mendarat pukulan terakhir, tubuh pembunuh Jade Xuan tiba-tiba terbelah. 4 anggota tubuhnya terlepas dari sisa tubuhnya, dan terbang ke 4 arah yang berbeda, sementara kepalanya terlepas dari inti tubuhnya dan terbang di atas kepala Junmo Xie. Tubuh yang telah tergantung pada Junmo Xie, sekarang tiba-tiba terurai menjadi ratusan fragmen. Tulang dan daging pembunuh yang sudah meninggal sekarang terbang ke arah yang berbeda sementara darahnya bergabung ke dalam hujan yang jatuh. 8 pengawal Junmo Xie dengan cepat berjalan maju melewati darah dan hujan tanpa melambat. Pada kenyataannya, mereka tidak diharuskan untuk memperlambat sama sekali selama urutan pertempuran in motion ini. Para pembunuh yang mengejar mereka juga telah melihat urutan ini dengan sangat jelas. Di mata mereka, sosok iblis ini baru saja membuka lubang besar dan merah di tubuh letnan mereka, dan baru saja membelah tubuhnya seperti selembar kertas. Orang-orang yang melarikan diri terus melaju ke depan dan membuat sudut lain, dan lega menyadari bahwa mereka akhirnya berhasil. Beberapa lampu Xuan Qi yang gemerlapan dengan cepat menerjang melewati hujan dan menuju mereka. Pasukan pendukung keluarga Jun tiba. Xiao Qi, ....2. Li Ziwu berlari ke depan secepat mungkin sambil terus menatap langit hujan sementara kepala rekannya berputar-putar di udara. Dia datang untuk berhenti ketika kepalanya mendarat di tanah, dan berguling 2 kali dan berhenti di sebelah kakinya. Wajah tak bernyawa kawannya itu berbalik ke atas, tetapi kehilangan 2 mata. Wajahnya masih membawa ekspresi ganas di atasnya, bahkan jejak senyum sadisnya masih membeku di wajahnya yang tak bernyawa. Sepertinya orang itu disambar petir dan tidak dapat mengubah ekspresi wajahnya sebelum menyerah pada kematiannya. Meskipun kedua pria ini tidak memiliki hubungan dengan daging, mereka telah menjadi saudara dalam ikatan atas berbagai tugas berisiko yang telah mereka lakukan bersama selama beberapa dekade terakhir ini. Dan sekarang wajah kakaknya yang terpotong-potong terbaring di sebelah kakinya. Bahkan jika dia berhasil mengambil seluruh tubuh saudaranya, Li Ziwu tahu bahwa dia masih tidak akan bisa menyatukannya kembali. Apa perasaan aneh ini? Pemimpin para pembunuh bayaran berjubah hitam bisa merasakan darahnya mendidih. Dia masih bisa mendengar Xiao Qi membual tentang putranya yang cerdas, dan tentang istrinya yang baik hati dan pengasih. Dia bahkan ingat Xiao Qi menyebutkan bahwa dia akan mencuci tangannya bersih dari kehidupan ini setelah tugas terakhir ini, dan kemudian akan berkonsentrasi pada membesarkan keluarganya bersama dengan istrinya, jauh dari kota ini, seperti orang normal, dan akan hidup bahagia selamanya. Dia bisa dengan jelas mendengar kata-kata temannya dan bahkan bisa melihat keinginan di matanya ketika dia berkata, "Aku muak dan lelah dengan cara hidup yang berlumuran darah ini." Lalu, baru saja temannya telah mematuhi perintahnya sendiri dan telah menyerbu ke depan untuk menghentikan target melarikan diri mereka. Dan baru saja dia meninggal di depan matanya sendiri. Dan telah mati dengan cara yang paling mengerikan. Hanya karena satu perintahnya. "Kamu siapa? Saya menantang Anda untuk meninggalkan nama Anda." Li Ziwu meraung saat dia berdiri tanpa bergerak di tengah hujan. Suaranya terdengar nyaring seperti kera tua. "Kamu siapa?" Sebuah petir menyilang menerangi langit sekali lagi. Dan suara guntur mulai berdering tanpa henti dari langit di atas. Seperti drum di medan perang, kuat dan berat, supresif dan berdarah. Pembunuh Jun berteriak balik keras, "Saya berani Anda untuk memberitahu saya nama Anda." Karena bala bantuan keluarga Jun telah tiba, situasinya telah sepenuhnya terbalik. Dan Junmo Xie telah menyadari bahwa pemimpin para penyerang telah kehilangan akal sehatnya karena kehilangan temannya.
dan berharap untuk mengambil keuntungan penuh dari itu. Li Ziwu balas berteriak dengan penuh kebencian. Kamu bajingan sialan. Setidaknya punya nyali untuk memberitahuku namamu. Dia menyadari niat musuhnya pada detik terakhir, dan menahan namanya. Tapi tidak ada yang menjawab. Namun, bala bantuan keluarga Jun sudah berlari dengan kecepatan penuh sejak mereka melihat situasi. Tarik. Sebuah suara dingin berasal dari tenggorokan seorang wanita berpakaian hitam ramping. Rambutnya yang basah menempel di wajahnya yang cantik, dan orang bisa dengan jelas melihat kerudungnya dan mengatakan bahwa pupil matanya menjadi sangat dingin dengan rasa sakit dan kekecewaan. Namun, terlepas dari semua itu, dia masih cukup kategoris untuk mengeluarkan perintah untuk mundur. Li Ziwu segera kembali ke akal sehatnya, dan membungkuk untuk mengambil kepala temannya. Dia mencoba berteriak satu ancaman terakhir, tetapi suaranya pecah sebelum dia bisa menemukan kata-katanya dan jadi dia hanya menatap punggung Jun Moxie dan para pengawalnya, matanya dengan terang-terangan mengungkap lautan kebencian yang berputar dan berputar di dalam hatinya. Kemudian, dia berbalik dan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Kakak Xiaoqi, aku akan membawamu pulang. Kedua matanya yang tragis dan berlinang air mata diam-diam menghilang ke dalam kegelapan jalanan. Sisa pembunuh tidak dapat mengambil mayat teman-teman mereka, dan terpaksa meninggalkan mereka yang tertinggal. Pada saat peleton Jun tiba, yang mereka lihat hanyalah sekumpulan mayat dan dingin di lantai. Jun Moxie sudah menyelesaikan krisis langsung, dan entah bagaimana berhasil merusak upaya pembunuhan dalam hidupnya. Sebuah cahaya kekuningan berkedip-kedip dari jauh, hampir seolah-olah itu terbang di langit yang gelap, dan mendarat tepat di depan 8 pengawal, di mana Tuan Muda. Itu kepala pelayan, Pang Tua. Kepala pelayan tua dan setia keluarga Jun ini adalah ahli bumi Suan Puncak dalam kenyataan. Kedelapan orang itu terpana saat menyadari kebenaran ini pada saat itu. Pria bertopeng itu mengatakan bahwa Tuan Muda itu aman. Tapi di mana dia? Kemana Tuan Muda pergi? Dia belum pulang. Tanpa jawaban konkret untuk diberikan, mereka hanya terus menatap kosong satu sama lain. Wajah Old Pang mulai berkerut saat alisnya mulai naik. Dengan suram dia bertanya, apakah kamu benar-benar meninggalkan Tuan Muda dan melarikan diri sendirian? Suaranya sudah mulai berbau niat membunuh. Itu bukan. Itu. Seorang ahli misterius mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan Tuan Muda. Kita benar-benar dikelilingi oleh musuh pada waktu itu. Tetapi dia juga menyelamatkan kita. Tuan Muda tidak mencapai rumah. Mata Junhu tertuju pada mata tanah sementara kepalanya diturunkan karena malu. Dia sangat sadar bahwa jika Tuan Mudanya mati, maka nyawanya dan orang-orangnya bahkan tidak akan cukup untuk mengimbangi kehilangan itu. Tuan yang misterius. Siapa Tuan misterius itu? Di mana dia? Nada bicara Pang Lama terus menjadi lebih dingin dengan setiap pertanyaan yang dia tanyakan. Apakah Anda benar-benar meninggalkan Tuan Muda itu karena perkataan orang yang tidak dikenal? Dan kemudian Anda bergegas keluar untuk memastikan keamanan Anda sendiri. Untuk apa kau bergabung dengan keluarga ini? Petik 2. Pop. Kedelapan pria itu secara bersamaan berlutut ke tanah di bawah guyuran hujan tanpa berkata apa-apa untuk pertahanan mereka, dan tampaknya siap menerima hukuman mereka. Old Pang menghela nafas dan mendengus. Junhu, sayang sekali kami menerima kamu ke dalam keluarga, melatih kamu dan kemudian mempercayaimu dengan keselamatan Tuan Muda. Kami memberi Anda tanggung jawab atas keselamatannya. Dan sekarang nasib kehidupan Tuan Muda tidak diketahui. Anda ditahan dalam pelanggaran modal sesuai dengan peraturan militer. Apa yang harus Anda katakan tentang itu? Petik 2. Aku tidak bisa berkata apa-apa untuk membela diri. Saya menerima hukuman saya. Junhu tetap berlutut di tanah saat darah dan hujan mengalir di wajahnya yang tanpa ekspresi. Dia bisa mengatakan banyak hal, seperti dia hanya mematuhi perintah tuannya yang muda, dan bahwa karena Tuan Muda itu satu-satunya sasaran yang dituju, dia melepaskan diri dari Tuan Muda itu untuk menarik perhatian musuh. Dia bisa berbicara tentang keberanian yang dia lawan, dia bisa mengatakan semua itu, tapi dia memilih diam. Dia sangat sadar bahwa jika sesuatu yang tidak diinginkan telah terjadi pada Tuan Mudanya, maka semua penjelasannya tidak berarti apa-apa karena itu masih berarti bahwa dia gagal dalam menjalankan tugasnya. Tunggu. Jun Moxie melompati tembok yang berdekatan, dan berlari, Pak Tua, tolong jangan salahkan orang-orang ini dengan salah. Jika Junhu tidak bertarung dengan begitu berani dan mengalihkan perhatian musuh, maka aku tidak akan bisa pergi. Jun Moxie menceritakan kisah keberanian Junhu. Begitukah? Wajah Old Pang segera tenang. Kenapa kamu tidak bilang begitu? Kemudian dia melihat sekeliling dan bertanya, di mana ahli misterius yang menyelamatkan kalian semua? Orang ini menyelamatkan nyawa Tuan Muda, seluruh keluarga berhutang. Jadi dia harus diberi hadiah yang sesuai. Petik 2. Dia pergi ke arah itu, tapi dia terlalu gesit, dan karena itu aku tidak bisa terlalu yakin ke arah mana dia pergi setelah itu. Junhu mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Jun Moxie,
sementara masih berlutut di tanah. Pria itu benar-benar aneh, dia melemparkanku langsung ke tanah. Jun Moxie menggosok keningnya seolah-olah memar. Dia benar-benar menendangku setelah menyelamatkan hidupku dan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Seperti apa rupa orang ini? Pikiran Pang Tua mulai terseret melalui beberapa ide. Wajahnya bertopeng, jadi tidak mungkin untuk mengatakannya. Jun Moxie dan Junhu berbicara pada saat yang sama. Meskipun suara Jun Moxie tampak bodoh, nada suara Junhu tampak penuh rasa terima kasih. Ool Pang melambaikan tangannya saat dia menyatakan dengan suara yang dalam, kalian 8 akan melapor kepada tuan rumah, dan kamu akan menceritakan seluruh kisahnya tanpa ada kelalaian, dan kemudian kamu akan menunggu keputusan tuan. Ya, ke-8 pria itu segera setuju dan berdiri di atas kaki mereka sekali lagi. Otherworldly Evil Monarch, Otherworldly Evil Monarch Chapter 170. Penerjemah, Editor. Tuan Muda, sekarang bagaimana Anda akan berpartisipasi dalam makan malam keluarga sekarang? Ool Pang mengambil payung dari penjaga di belakangnya, dan memegangnya di atas kepala Jun Moxie. Bukan masalah, saya tidak mengalami cedera apapun. Jun Moxie menjawab dengan sikap heroik, ini hanya insiden kecil, saya sudah mengalami lebih buruk. Petik 2. Meskipun mulut Pang Tua terbuka untuk membuka, tetapi dia tidak berbicara. Dia bisa mengatakan bahwa Jun Moxie memang sudah terbiasa dengan urusan ini. Tuan Muda telah mengalami beberapa cedera selama upaya pembunuhan terakhir pada sang putri. Dibandingkan dengan itu, upaya pembunuhan terhadap kehidupan Tuan Muda ini tidak ada artinya karena Tuan Muda itu sama sekali tidak terluka. Kalau begitu, kamu harus kembali ke kediaman Tuan Muda. Tuan dan keluarga Guan telah menunggu lama sekarang, kata Pang Tua. Tunggu sebentar, tapi pertama-tama aku harus kembali karena aku perlu melihat tandu. Seharusnya masih ada sesuatu di dalamnya. Jun Moxie mengambil payung dan berbalik. Tandu pertama kali diserang oleh senjata tersembunyi, dan kemudian dibakar. Dan sekarang hujan ini telah mengubahnya menjadi tumpukan tanah dan abu, apa yang mungkin masih tersisa di dalamnya. Meskipun Old Pang tidak cukup setuju, dia masih mengikuti Jun Moxie demi menjaganya tetap aman. Jun Moxie mengelilingi sisa-sisa tandu beberapa kali seperti lalat, dan kemudian membungkuk untuk mengambil sesuatu dari lantai, dan kemudian pertama-tama melihat ke timur, lalu ke barat, dan kemudian berputar-putar dalam lingkaran sekali. Kemudian dia mengembalikan payung itu kepada Pang Tua dan berkata, ayo pergi. Saya tidak berpikir bahwa senjata yang baru saja Anda ambil adalah milik Anda, Tuan Muda. Puncak tajam Pang Old Earthswan cukup mampu melihat item yang baru saja diambil oleh Jun Moxie. Kamu baru saja berjalan ke sini untuk mengambil senjata tersembunyi yang tertinggal di belakang musuh. Jenis senjata ini sangat umum. Masuk akal untuk mengetahui bahwa ini tidak akan memberi kita petunjuk. Tuan Muda menganggap dirinya terlalu pintar. Meskipun dia telah melihat Jun Moxie mengambil senjata itu, dia tidak memperhatikan bagaimana matanya menyala atau begitukah, senyum di wajah Jun Moxie pada saat itu. Bahkan hujan deras dan angin kencang tidak cukup untuk sepenuhnya membasuh semua jejak pembunuh. Meskipun beberapa jejak kecil masih tertinggal, detektif keluarga Jun tidak mampu memahami atau menafsirkannya. Sebagai contoh, angin masih membawa aroma samar. Meskipun wewangian itu sangat redup sehingga orang normal tidak akan bisa membedakan sesuatu, tapi indera Jun Moxie yang cukup kuat untuk mendeteksi itu. Dan kemudian ada sedikit keakraban dalam perintah, penarikan, itu, kedua faktor ini cukup sendiri. Senyum malang muncul di wajahnya saat dia menyatukan 2 dan 2. Setelah sampai di rumah, Jun Moxie menemukan kakeknya berdiri di pintu gerbang aula. Mata lelaki tua itu mengamati cucunya dari kepala hingga kaki, tetapi tidak menemukan goresan di tubuhnya. Dia mengerutkan alisnya dalam kemarahan. Kapan kamu akan cukup kuat bagiku untuk berhenti mengkhawatirkanmu? Sekarang pergi dan ganti baju Anda. Petik 2. Jun Moxie dengan patuh pergi ke kamarnya meskipun dia tidak setuju dengan kakeknya. Dia dengan cepat mengganti pakaiannya dan memasuki ruang makan, dan menemukan bahwa makanan dan minuman sudah diletakkan di atas meja. Jun Wuyi sedang duduk di kursi rodanya dengan lapisan tipis di atas kakinya. Dia memandang Jun Moxie, tersenyum tipis dan berbisik dengan suara rendah, aku tidak tahu keterampilan seperti apa yang diperlukan untuk menangani masalah ini dengan cara yang begitu rapi. Moxie, pamanmu sangat penasaran Anda harus memberitahu saya tentang asal mula keterampilan misterius ini, jangan bilang kamu tidak tahu apa-apa. Petik 2. Paman, dunia besar ini dipenuhi dengan segala macam keajaiban, dan beberapa bakat luar biasa, ini. Jun Moxie tersenyum nakal. Berhenti, aku tidak ingin bicara itu lagi. Jun Wuyi membelalakan matanya untuk menatap keponakannya, bagaimana dengan orang-orang itu? Apakah Anda tahu tentang mereka? Petik 2. Saya memang mendapat ide tentang mereka. Aku mungkin bisa melacak beberapa dari mereka. Jun Moxie mengedipkan matanya.
Haruskah saya mengirim beberapa orang lagi untuk membantu Anda? Ekspresi Jun Wuyi tiba-tiba menjadi sangat dingin. Bajingan itu mencoba membunuh Mo Xieku, oleh karena itu mereka harus mati. Saat itu belum tiba. Jun Mo Xie tersenyum kembali. Mereka telah memberi kita sesuatu untuk membangun. Tetapi jika kita mengirim orang-orang kita mengejar mereka sekarang, maka kita hanya akan membuat mereka lebih berhati-hati. Maksudmu, kamu sudah tahu siapa di balik ini? Mata Jun Wuyi berbinar. Paman. Kejelianmu sebagai nyala api mampu merencanakan strategi pertempuran dari sebuah tenda dan dapat memenangkan pertempuran dari ribuan mil jauhnya. Jun Mo Xie mengejek dengan tersanjung. Jun Wuyi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Guan Family. Tanya Jun Mo Xie karena penasaran. Kami sudah mengatur jamuan ini untuk mereka. Jadi mengapa mereka belum datang? Mereka ada di halaman kakak iparmu. King Han sangat marah. Jun Wuyi tersenyum halus. Ini adalah masalah keluarga internal mereka. Oleh karena itu tidak apa-apa untuk menunggu sebentar. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata terakhir ini, Jun Mo Xie menoleh untuk melihat keluar ke dalam hujan dan melihat antrian individu perlahan-lahan berjalan menuju ruang makan. Itu adalah keluarga Guan. Sebanyak 5 dari keluarga Guan datang untuk makan malam dengan Guan King Han yang cantik namun berwajah es memimpin, diikuti oleh seorang pria parubaya yang kurus dan tinggi mengenakan jubah hijau. Meskipun jubahnya berkibar-kibar ditiup angin, tapi pakaiannya benar-benar kering. Seolah-olah pakaiannya kebal terhadap hujan di luar. Pria di belakang Guan King Han adalah ayahnya, Guan Dongliu, dia juga kepala keluarga Guan. Di belakang Guan Dongliu adalah seorang lelaki tua yang tampak kekar. Meskipun rambut dan janggutnya sedikit abu-abu, tetapi tubuhnya masih sangat besar dan kokoh. Ketajaman matanya tampak seperti macan tutul, dan perjalanannya yang seperti harimau membuatnya agak jelas bahwa lelaki ini, Guan Rusan adalah salah satu pejuang terbaik dari keluarga Guan. Guan Rusan diikuti oleh 2 anak muda berwajah panjang, berbayang batu giok, anggun, pintar dan tampan. 2 anak muda ini adalah kakak laki-laki Guan King Han. Yang tertua bernama Guan Qingbo, sedangkan nama putra kedua adalah Guan Qingyue. Guan King Han adalah seorang wanita muda yang sangat elegan dan cantik, tetapi keanggunan dan penampilan kedua kakaknya setara dengan miliknya. Keluarga ini memiliki gen yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Jun Mo Xie berpikir. Mereka terlihat seperti sulaman di sarung bantal, bukan? Saudara Guan. Jun Wuyi menyapa Guan Dongliu dengan menangkupkan tangannya secara tradisional sambil tetap duduk di kursi rodanya. Saudara Jun, tidak perlu formalitas seperti itu. Guan Dongliu tersenyum cerah ketika dia menangkupkan tangannya untuk membalas salam, dan kemudian memberi isyarat kepada kedua putranya untuk maju dan menyapa Jun Wuyi. Generasi ketiga dari keluarga Jun memang sangat tampan, anggun dan memiliki talenta yang luar biasa. Kakak Jun. Masa depan keluargamu memang di tangan yang sangat aman. Guan Dongliu memandang Jun Mo Xie ke samping dan tersenyum penuh kasih sayang. Sikap yang tulus dan memuji di mana ia menyatakan kata-kata yang menghina ini kepada tuan rumah yang baru itu memang sangat menarik. Jun Mo Xie sudah bisa mengatakan bahwa mempertahankan kontrol hubungan dengan seorang pria dengan keterampilan diplomatik seperti itu bisa menjadi tugas yang sangat sulit. Tetapi pada saat ini, mata Jun Mo Xie tiba-tiba dialihkan ke arah anak muda di belakang, Guan Qingyue, yang sengaja atau tidak sengaja menyembunyikan tubuhnya di belakang ayahnya dalam sekejap. Matanya mengungkapkan sedikit kemarahan pada awalnya ketika melihat Jun Mo Xie, yang dengan cepat berubah menjadi terkejut dan terkejut, hampir seolah-olah dia tidak berharap melihat Jun Mo Xie di sini. Meskipun sorot matanya menghilang begitu cepat sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, tapi dia masih tidak bisa menyembunyikannya dari mata Hitman yang tajam dan peka. Jun Mo Xie tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa alasan di balik sorot matanya. Dia mencari seluruh ingatannya untuk menentukan apakah dia atau Jun Mo Xie sebelumnya memiliki hubungan dengan anak muda itu, tapi hanya menemukan bahwa bukan saja dia tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan anak muda itu, dia bahkan belum pernah melihat wajah pria itu sebelumnya. Tetapi kemudian mengapa dia terlihat sangat terkejut setelah melihat saya? Apa yang kulewatkan di sini? Meskipun pikiran Jun Mo Xie sibuk menyulap sejumlah besar pemikiran, ekspresi permukaannya acuh tak acuh saat ia melangkah maju dan tersenyum dengan sopan untuk menyambut Guan Qingbo dan Guan Qingyue. Jun Mo Xie telah mendengar bahwa kedua saudara ipar perempuannya memiliki minat yang mirip dengan Jun Mo Xie sebelumnya. Sudah menjadi kebiasaan bagi keluarga angkat untuk menjamu tamu-tamu mereka. Generasi yang lebih tua bertanggung jawab atas hiburan rekan-rekan mereka, sementara generasi yang lebih muda bertanggung jawab untuk merawat mereka. Karena Jun Mo Xie adalah satu-satunya anak muda di keluarga Jun, beban menghibur 2 anak muda ini secara alami jatuh ke pundaknya. Tuan muda ketiga, kedua pemuda itu menangkupkan tangan mereka sebagai salam. Meskipun ini adalah gelar biasa dari orang asing, itu masih agak aneh dari kakak-kakak iparnya karena istilah yang tepat adalah saudara laki-laki
atau adik laki-laki. Keluarga Guan berbasis di Provinsi Jianghu dan meskipun wilayah tempat tinggal mereka cukup kecil, tetapi keluarga itu masih cukup kaya dan berpengaruh karena mereka praktis adalah penguasa wilayah. Generasi muda dari keluarga semacam itu jelas harus menyadari ketentuan-ketentuan alamat yang sesuai. Gelar alamat ini saja sudah cukup untuk mencerminkan bahwa kedua anak muda ini tidak menganggap Jun Moxie sebagai saudara ipar saudari mereka dan jelas menganggapnya sebagai keturunan muda keluarga yang kuat. Hanya tuan muda ketiga, ini sudah cukup untuk mengungkapkan banyak informasi kepada Jun Moxie. Tiba-tiba, senyum hangat muncul di wajahnya ketika dia mengulurkan satu tangan dan membawa yang lebih muda dari kedua pria itu ke sudut ruang makan yang lebih terisolasi. Lengan Guan Qingyue bergetar ketika Jun Moxie menariknya pergi, dan meskipun getaran ini sangat halus, tetapi Jun Moxie jelas bisa merasakan ketakutan di dalam hati pemuda ini. Meskipun wajahnya tidak memantulkan apapun, pikirannya terus-menerus mempertimbangkan segala macam keadaan. Mungkinkah itu? Meskipun pikiran Jun Moxie sibuk membuat perhitungan, mulutnya bebas untuk berbicara. Kalian telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk sampai ke kota Tianxiang, dan aku gagal menghiburmu selama 2 hari pertama masa tinggalmu di sini, saudara. Petik 2. Guan Qingbo dengan elegan tersenyum dan berkata, tidak perlu formalitas apapun. Lagi pula, 2 hari pertama kami di kota Tianxiang sungguh luar biasa, dan kami berhasil menghibur diri. Kami bertemu banyak orang baru, dan menyadari bahwa tempat ini memang layak disebut ibu kota, Kekaisaran Tianxiang. Kami telah menjaga diri kami menjadi saudara yang sangat sibuk, jadi tidak perlu meminta maaf, benar-benar haha. Petik 2. Sifat Guan Qingbo mengikuti ayahnya, yang terbukti dari pilihan kata-kata yang tepat untuk dipilihnya. Jun Moxie telah diberitahu bahwa Guan Qingbo sama tertariknya dengan kegiatan tertentu seperti Jun Moxie sebelumnya, tapi itu bahkan tidak terlihat dari cara canggih yang dia lakukan sendiri. Oh. Jun Moxie diam-diam bergerak mendekat, dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu aku bisa menjamin tempat yang akan membuat saudara-saudari lebih bersukacita daripada tempat lain manapun yang pernah. Tempat apa? Tanya Guan Qingbo dengan suara rendah. Senyum malang muncul di wajah Jun Moxie, jenis yang hanya bisa dipahami oleh seorang pria. Dia dengan cepat melirik Guan Qinghan untuk memastikan bahwa dia berdiri pada jarak yang aman darinya, dan Nauro kabut. Tempat itu adalah surga setiap pria. Ah, kau tidak boleh melewatkannya. Wajah Guan Qingyue tiba-tiba dan dengan kasar berkedut sesaat ketika dia mendengar kata-kata, dan Nauro kabut. Otherworldly Evil Monarch.